Ya anak-anak, selamat pagi, semangat pagi semua. Ya seperti biasa mari kita memulai hari kita dengan mendengarkan sebuah pujian dan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa oleh Lingga, silahkan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sebelumnya Kau telah menyertai tidur kami Tuhan, yang kami bisa bangun di pagi hari dengan keadaan sehat dan selamat, dan berkumpul di via Zoom ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memulai morning devotion kami, kiranya Kau berkati, agar apa yang firman Tuhan yang kami dengarkan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau juga memberkati Miss dan Mister yang akan menyampaikan firman Tuhan ya Tuhan, kiranya diberikan rahmat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Lingga. Mari kita mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya anak-anak, itu adalah sebuah pujian untuk kita semua yang berjudul Selamat Pagi Bapak. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini dikutip dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Sekali lagi firman Tuhan pagi ini dikutip dari Yosua pasal 1 ayat yang 9. Kita memulai dengan sebuah kisah. Jika mendengar kata mustang. Jika kita semua mendengar kata mustang, pastilah yang terlintas di pikiran kita adalah sebuah jenis mobil mewah produksi Ford Motor Company Amerika. Ya, Mustang, itu biasa mobil-mobil mewah ya. Perhatikan lambang mobil Mustang. Maka kita akan tahu bahwa Mustang adalah nama dari salah satu jenis kuda. Nah, kalau lihat mobil Mustang itu biasanya mobil-mobil mewah ya. Kalau lihat lambangnya itu kuda ya. Lambangnya itu kuda. Iya.
Jadi sebenarnya Mustang adalah nama dari salah satu jenis kuda. Mustang adalah jenis kuda liar yang berkeliaran secara bebas di dataran sebelah barat Amerika. Mustang dapat ditemukan di daerah-daerah seperti Nevada, Oregon, Wyoming, Oklahoma, Montana, dan lain sebagainya. Saya pikir nama-nama tempat ini berada di samping-samping rumah kita masing-masing ya. Mungkin Nevada di samping rumahnya Dewika mungkin. Oregon di samping rumahnya Lingga. Ya, Wyoming itu di samping rumahnya Casey kalau tidak salah. Oklahoma ini di Eileen, di samping rumahnya Eileen. Ya. Dan Montana ini kayaknya di samping rumahnya Velove kalau tidak salah. Ya, jadi Mustang adalah kuda yang sangat kuat, memiliki stamina yang tinggi dan mampu beradaptasi pada kondisi alam yang sulit seperti panas, gersang, dan kurangnya sumber air. Spesies kuda Mustang kini meledak dalam jumlah yang sangat banyak sehingga membuat peternak lokal setempat kewalahan. Banyak metode yang dilakukan untuk mengurangi jumlah Mustang di alam liar. Beberapa di antaranya adalah dengan cara mengadopsi Mustang liar atau menangkap sebagian dan dirawat di penangkaran. Ada juga metode yang kontroversial seperti menangkap Mustang untuk dijual dan dimakan dagingnya. Serta melakukan eutanasia. Eutanasia, tahu kan eutanasia itu apa? Seperti membunuh tapi dengan cara yang manusiawi. Nah, katanya begitu ya, eutanasia. Tentu saja banyak pecinta hewan yang memprotes cara-cara kejam seperti itu. Cara apapun yang dilakukan populasi Mustang sangat sulit untuk dihentikan perkembangannya. Karena sifat alami hewan ini yang sangat tangguh. Kita pun harus menjadi kuat seperti Mustang. Nah, perhatikan kisah ini pas dan cocok sekali. Ketika menemukan kisah ini, Mister lagi jadi teringat Mustang-Mustang yang ada di dalam kelas 7C. Ya. Ada Mustang Dewika, Mustang Lingga, Mustang Roland, Mustang Dina, Mustang Casey, Jay, Abigail, Velove, Eileen, Brandon, Monica. Iya, ini semua adalah Mustang-Mustang kelas 7C. Sebelumnya yang masih menggunakan nama sedang makan ini segera diganti sekarang juga. Ayo segera diganti, ini siapa? Iya, jadi kalian adalah Mustang-Mustang di kelas 7C. Artinya apa? Perhatikan kisah Mustang. Mereka adalah hewan kalau di Amerika itu mereka adalah hewan liar yang sangat tangguh. Nah, kisah yang menarik adalah mereka saking tangguhnya itu mereka bisa beradaptasi di apa? Cuaca yang dingin, sangat panas, gersang, itu mereka bisa bertahan hidup. Sama juga dengan Mustang-Mustang yang ada di kelas 7C ya. Mister melihat semuanya sangat tangguh. Ya, semuanya sangat tangguh. Mulai dari teman yang mengganggu, chat-chat mengganggu mulai dari tengah malam. Mulai dari teman-teman yang haters, disebut sebagai haters ya. Karena mengganggu fansnya, mengganggu ini idolanya. Nah itu. Ya, tapi semuanya tangguh sampai saat ini. Dengan tugas-tugas yang banyak, tanggung jawab yang banyak, materi-materi yang banyak, tetapi mereka masih tangguh, Mustang-Mustang ini masih tangguh sampai saat ini. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Nah, kita harus belajar dari Mustang ya. Tangguh di saat sesulit apapun. Di saat gersang, di saat panas, di saat terik, di saat dingin sekali. Ya, mari kita menjadi tangguh seperti Mustang. Ya, anak-anakku sekalian kelas 7C. Mari kita tangguh seperti Mustang. Ya, Tuhan selalu menyampaikan bahwa ingat baik-baik kita tidak berjalan sendirian. Dan jangan khawatir karena situasi, cobaan dan segala macam yang diberikan kepada kita semua itu tidak pernah terlepas atau tidak pernah lebih dari kekuatan yang kita miliki. Itu Tuhan sudah janjikan. Jadi cobaan yang diberikan pasti tidak melebihi kekuatan yang kita miliki. Jadi jangan khawatir anak-anak, semua akan baik-baik saja. Ya, oke anak-anak, itu adalah kisah Mustang pagi ini untuk mewarnai hari kita dan untuk memotivasi kita menjalani hidup kita sehari-hari seperti Mustang. Mari menjadi seperti Mustang, kuat di saat gersang, kuat di saat dingin, kuat di saat apapun. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang berlimpah, berkat-Mu khususnya pagi ini melalui kisah Mustang
yang kuat menghadapi segala tantangan situasi, baik itu gersang, panas maupun dingin. Jadikanlah anak-anak di kelas 7C seperti Mustang yang kuat menghadapi segala macam cobaan. Segala macam cobaan, baik cobaan melalui pikiran, cobaan yang melukai hati, cobaan yang melukai fisik, dan berbagai macam. Supaya kami menjadi Mustang-Mustang yang bertahan hidup seperti yang engkau inginkan. Menjadi prajurit-prajuritmu, menjadi harapan-harapanmu, harapan gereja dan harapan bangsa ini yang kuat. Ya, jadikanlah kami sebagai pemuda dan pemudi yang menjadi harapan gereja dan harapan bangsa. Ya. Berikanlah kami kekuatan karena kami menyadari bahwa kami adalah makhluk yang lemah. Berikanlah kami kekuatan dan sertailah kami selalu di dalam perjalanan hidup kami. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepada mulut perantaraan Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Kalau mendengarkan Miss Alice, bisa kasih tanda reaction. Oke, Monica, thank you. Desa, Abigail, Niputu Dewika. Oke, ada lagi? Silahkan yang, oke, Velop, sudah sehat Velop, sudah sembuh. Oke, Adeline, Jay, Lingga, ya. Joshua, ya. Sudah semua ya? Darmianto, adakah Darmianto? Aileen? Oke, Aileen, thank you. Darmianto ada? Oke, baik pada pagi hari ini sebelum Miss Alice memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Miss Alice minta tolong, Velov bisa bantu Miss Alice dalam doa. Oke, Mi. Oke, baik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar IPS. Tuhan berkati supaya kami bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Dijadikan kami hikmat Tuhan. Dan juga berkati Miss Ellie supaya yang mengajar, supaya kami bisa dapat mengerti apa yang diajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya Amin. Amin, thank you Velov ya. Selamat bergabung Velov ya, sudah sehat ya Velov ya. Oke, baik, oke. Untuk hari ini kita akan mulai pelajaran. Jadi gini, kemarin misalnya sudah cek juga tugas-tugas yang ada di TD Smart, ternyata kelas 7C ternyata banyak sekali yang belum mengumpulin tugas. Ya, ada yang beberapa, ada yang sudah memang melalui via WA sama Miss Alice, mungkin ada yang tidak bisa ngirim ke TD Smart, ya. Tapi hari ini jadi yang sudah misalnya koreksi nanti kalian bisa lihat di TD Smart-nya ya, nilainya sudah Miss Alice upload. Nah, bagi yang sekarang kita akan bahas sama-sama. Ya, hari ini kita akan bahas sama-sama dan kalian langsung periksa jawaban juga kalian. Ya, jawaban kalian periksa, terus langsung misalnya ambil nilai ya, biar sekalian ada yang biar kalian juga tahu jawaban mana yang salah dan mana jawaban yang benar ya. Tetapi sebelum kita membahas pelajaran, misalnya saya akan lanjutkan materi kita yang kemarin ya, sisa sedikit ya, sedikit lagi akan kita lanjutkan materinya ya. Nah, hari ini akan misalnya saya akan menjelaskan sedikit materi yang kemarin yang masih sedikit lagi kita belum selesai. Ya, kan kita setelah itu kita akan sama-sama membahas PR yang kemarin ya, halaman 37 sampai 39 ya. Setelah itu nanti akan misalnya info lagi, kita akan siap-siap ulangan tetapi belum. Ya, karena misalnya mau selesaikan dulu tugas-tugas kalian ya sama pembahasan yang memang belum selesai ya. Oke, untuk ulangannya tapi nanti ya, ulangannya mungkin minggu depan, kemungkinan baru minggu depan ya. Jadi minggu ini masih kita ketemu, terus minggu depan ya mungkin kita baru ulangan
Ya, nanti akan bisa infokan pada minggu depan ya. Setelah itu 2 minggu lagi kita akan libur galungan, jadi kurang lebih seminggu kita libur galungan. Setelah itu baru kita ketemu lagi ya. Oke, baik, pada hari ini akan saya lanjutkan materi yang kita kemarin tentang yang bagian D, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya ya. Oke, ini pengaruhnya kemarin sudah sebentar ya, misalnya ini kayaknya materi kelas 9, sorry, ini materi kelas 9 ya. Maaf salah misalis. Oke. Sebentar ya, ini ternyata salah. PowerPoint-nya misalis ini ternyata kelas 9. Misalis buka dulu. Ya. Pengaruh interaksi antar ruang. Nah, yang ini. Oke. Tunggu sebentar. Maaf ya salah, hampir materinya kurang lebih hampir sama dengan kelas 9 ya. Tapi kalau kalian kelas 7 hanya masih seputaran Indonesia, tetapi materi kelas 9 sudah masuk di benua Asia dan benua-benua lainnya ya. Oke, ini akan kita lanjutin materinya yang kemarin sudah saya jelaskan, penyebab pusat-pusat pertumbuhan sudah ya. Jadi ada semua misalnya sudah jelaskan, ini contoh pusat pertumbuhan, ada kawasan industri, terus ada kampus, ada pusat perbelanjaan dan pasar, ya. Terus juga pusat pertumbuhan itu ada pertokoan, ya. Terus perubahan akibat interaksi ruang itu ada yang pertama adalah penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan ya. Nah, ini adalah contoh perubahan penggunaan lahan. Kalian bisa lihat di situ harusnya sawah yang sangat luas ya, tetapi sudah dijadikan pemukiman karena sesuai dengan kebutuhan manusia yang terus meningkat ya. Jadi perumahan ini akan terus meningkat, jadi lahan-lahan mulai persawahan atau lahan-lahan kosong itu sudah mulai tergeser. Ya, nanti akan menjadi pemukiman. Ya, ini juga contoh perubahan penggunaan lahan ya. Jadi harusnya di sini tuh lahan kosong ya, tiba-tiba dibangun jadi ruko ya, dibangun pertokoan ya. Nah, ini adalah semua berfungsi ya, menjadi karena aktivitas dan kebutuhan manusia yang terus meningkat ya. Oke, ini ada perubahan akibat interaksi ruang, yaitu perkembangan sarana dan prasarana, ya, sehingga kalau prasarana dan sarananya lancar, ya, baik, ya, lengkap, maka semuanya akan kegiatan itu atau aktivitas dan interaksi itu kita akan juga lancar, ya. Nah, kemarin sudah misalnya jelaskan. Apa itu perbedaan sarana dan prasarana ya? Sarana itu benda yang bergerak, sedangkan prasarananya itu adalah benda yang tidak bergerak. Nah, ini adalah contoh ya, contoh sarana dan prasarana yaitu kereta listrik ya. Jadi di sini lengkap ada sarana dan prasarana benda yang bergerak dan tidak bergerak, relnya ya, dan kereta apinya ya. Oke. Ya, berarti ini ya sarananya itu adalah kereta apinya, prasarananya adalah relnya. Ya, ini selanjutnya ada contoh busway, sarananya busway, prasarananya adalah jalannya ini ya, jalan khusus busway. Ya, jadi sarana dan prasarana, sarana adalah benda yang bergerak, berarti yang benda bergerak itu busway-nya bergerak, prasarananya itu yang tidak bergerak itu adalah jalannya. Ya, selanjutnya di sini ada contoh juga apa MRT ya. Nah, MRT ini sudah bisa kita nikmati juga. Sekarang ada di Indonesia ya, di Jakarta sudah ada MRT ya. Nah, ini sarananya apa namanya? Kereta ya. Ini ya kereta cepatnya, terus prasarananya itu adalah jalannya. Ya, nah ini adalah contoh sarana dan prasarana.
Jelas ya contoh sarana dan prasarana. Nah, bagaimana perubahan akibat interaksi ruang? Di sini ada perubahan sosial budaya, ya. Nah, perubahan sosial budaya itu adalah interaksi penduduk semakin erat dikarenakan muncul sikap saling percaya. Sudah jelas kalau ada perubahan sosial, kita harus adanya muncul ada keterikatan saling kepercayaan. Ya, terus terjadinya akulturasi, percampuran budaya-budaya. Budaya-budaya yang masuk itu akan berbaur, bercampur. Ya, sekarang bagaimana tinggal kita aja yang memilih apakah budaya itu baik untuk kita, apakah budaya itu jelek, ya. Berarti tergantung kita. Tinggal kita memilih dan menyaringnya, mana yang terbaik dan mana yang tidak. Ya, kalian sudah besar, sudah SMP kelas 1, kalian juga sudah bisa membedakan mana yang perbuatan baik, mana perbuatan yang tidak baik, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus tidak dilakukan. Ya, kalian sudah tahu semua dan paham. Ya, nah ini akibat ada perubahan sosial budaya itu terjadinya akulturasi. Jadi budaya itu bercampur, berbaur. Ya, tetapi dia tidak menghilangkan budaya aslinya. Ya, jadi contohnya di Bali. Ya, kalian tahu Bali ini adalah pusat apa namanya? Pusat wisata, pusat semua orang dari belahan dunia bisa datang ke Bali, berkunjung ke Bali ya, menikmati wisata alam ya, ingin liburan sama keluarga atau sekedar hanya jalan-jalan atau ada bisnis ya. Tetapi Bali memang terkenal keindahan alamnya di mancanegara ya. Jadi budaya dari luar itu pengaruhnya besar juga ya untuk Bali. Ya, kalian lihat dari berbagai negara masuk ke sini, dari berbagai bangsa ingin datang dan tujuannya ke Bali. Ya, tetapi di Bali ini luar biasa ya, budayanya tetap dipertahankan. Ya, dia tetap mempertahankan budayanya. Tradisi orang Bali, tradisi masyarakat Bali tetap dipertahankan. Walaupun banyak sekali ya orang-orang datang ke Bali tapi dia tidak terpengaruh. Ya, adat istiadatnya kokoh. Nah, ini yang disebut dengan akulturasi. Ya, dia mempertahankan budaya asli. Walaupun budaya yang lain itu banyak sekali yang masuk. Ya, tetap mempertahankan budaya asli. Oke, silakan yang ke toilet, Desa. Ya. Ya, ini namanya akulturasi, ya. Budaya masuk, bercampur, berbaur. Ya, tetapi kita bisa mempertahankan budaya aslinya. Nah, itu yang disebut akulturasi, ya. Selanjutnya, ini budaya asli yang terkikis. Ya, tetapi ada juga, ya, kalau kalian ketahui juga ada budaya-budaya itu yang sudah lambat laun mulai terkikis. Ya, budaya. Contohnya sekarang ya, zaman sekarang anak-anak zaman now istilahnya ya, anak-anak zaman now ini seperti kalian gitu ya, sekarang itu minim sekali untuk belajar yang apa ya, tari-tarian atau adat tari-tarian yang atau alat musik yang tradisional ya, alat-alat musik yang tradisional atau tarian-tarian yang tradisional ya, mungkin diperhatikan tuh anak-anak zaman now sekarang sudah mulai menurun ya. Jadi budaya itu sudah mulai terkikis. Ya. Kalau kalian lihat anak-anak zaman sekarang, mereka lebih tertarik dengan dance ya, dengan K-pop ya, terus dengan apa? Drakor ya. Terus lebih tertarik dengan gadget ya, daripada mereka belajar tentang misalnya alat tradisional apa angklung misalnya, gamelan contohnya ya, atau belajar membatik ya, itu sudah mulai generasi muda seperti kalian itu sudah mulai tidak mau ya, untuk apa ya, pikirannya untuk apa sih belajar seperti itu ya, mendingan aku ngedance ya, aku mendingan sekarang
nonton-nonton film Korea atau yang lain lah, atau main gadget ya, main games ya, lebih menghabiskan waktu yang cukup lama. Nah, itu adalah contoh ya, beberapa mulai budaya-budaya yang sudah mulai terkikis ya. Nah, ini akibat adanya perubahan sosial budaya. Pengaruh budaya dari luar itu luar biasa. Ya, sekarang bagaimana kita menyikapinya, menyaring, memilah yang terbaik untuk kita atau yang tidak baik ya sudah kita tinggalkan ya. Nah, itu maksudnya ya budaya asli yang terkikis. Terus jangkau interaksi tanpa batas sudah jelas ya. Interaksi namanya interaksi itu tidak mengenal batas. Ya, contoh walaupun sekarang kita kondisi pandemik seperti ini, tetapi interaksi kita tetap jalan. Ya, kita masih melalui via Zoom, walaupun kita tidak berinteraksi, tapi kita bertemu secara virtual. Ya, misalis bisa mengenal kalian, walaupun kita terus terang, mungkin kalian belum pernah lihat misalis ya, atau misalis juga sama, belum pernah lihat kalian. Ya, kita bertatap muka belum pernah ya. Kalian mungkin mau mengenal misalis lebih jauh belum bisa. Misalis juga belum mengenal kalian lebih jauh ya. Hanya melalui ini interaksi yang virtual ya. Jadi melalui apa? Video ya, misalnya sudah lihat wajah-wajah kalian dan kalian juga sudah melihat wajahnya misalis ya. Kita sudah saling kenalan di awal pembelajaran ya. Saling mengenal satu sama lain, kita cerita, ya, supaya kita lebih akrab, ya. Nah ini jangkauan interaksi tanpa batas, ya. Tidak mengenal, walaupun kita tidak tatap muka, tetapi kita bisa mengenal satu sama lain, ya. Seperti ini, kita interaksi misalis, interaksi dengan kalian juga berinteraksi dengan misalis, walaupun kita tidak melalui proses pembelajaran, tetapi kalian juga bisa via chat sama misalis, ya kan? Terus ada yang nanya tugasnya, ada yang mengirim tugasnya, ya. Nah ini contoh, ya, contoh akibat adanya apa? Jangkau interaksi itu tanpa batas, ya. Bukan hanya di dalam sini aja, kita keluar juga bisa, ya. Di luar Indonesia, di seluruh dunia kita bisa berkomunikasi, walaupun kita tidak bertatap muka, kita bisa berinteraksi, ya, walaupun tidak langsung, tetapi secara virtual, ya. Sekarang interaksi itu tidak mengenal batas, luas sekali, ya. Misalnya kalian di sini ada saudara atau kokonya atau cecenya yang tinggal atau belajar menempuh pendidikan di luar negeri misalnya ya. Tapi untuk sekarang sudah gampang, kita bisa berkomunikasi. Ya. Jadi bisa berinteraksi walaupun ada di Amerika, walaupun ada di Belanda, ya tetap kita bisa berinteraksi. Tapi secara virtual. Tapi sudah menghilangkan rasa kangen dan rasa rindu kita terhadap keluarga ya, dengan melihat video kita sudah berbicara, ngobrol ya, walaupun tidak secara langsung tetapi sudah mengisi kerinduan kita ya. Nah, ini adalah jangkauan interaksi tanpa batas ya. Nah, itu maksudnya. Oke, selanjutnya di sini adalah perubahan akibat interaksi ruang. Apa itu perubahan akibat interaksi ruang? Ya, di sini ada perubahan komposisi penduduk. Ya, nah, interaksi keruangan di sini ini mengakibatkan komposisi penduduk itu menjadi beragam. Ya, dikatakan banyak penduduk yang memiliki latar belakang berbeda terkonsentrasi pada suatu daerah. Nah ini ya perubahan komposisi penduduk ya. Kalau kalian lihat namanya karakter ya, namanya karakter komposisi penduduk itu selalu dinamis, selalu berubah-ubah ya. Tidak mesti komposisi itu akan selalu statis, tetap tidak ya. Jumlah penduduk, komposisi penduduk itu akan selalu berubah-ubah sesuai dengan angka kelahiran, angka kematian,
perpindahan penduduk atau yang disebut dengan migrasi. Nah, itu ya. Nah, biasanya kuantitas, jumlah maupun kualitasnya, mutu ya, mutu dari penduduk itu juga berbeda-beda ya, tidak selalu tetap ya, akan selalu berubah ya. Nah, jadi juga itu semuanya dipengaruhi oleh kuantitas ya. Kuantitas itu jumlah ya. Berarti jumlah penduduk di Indonesia itu akan selalu berubah-ubah. Ya, ngerti ya maksudnya ya, jumlah penduduk di Indonesia itu akan selalu berubah-ubah. Ya, tidak pernah dia akan statis. Nah, itu faktornya apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi itu adalah faktor kelahiran dan kematian. Nah, dengan adanya kelahiran, maka jumlah penduduk atau kuantitas jumlah penduduk akan meningkat. Betul ya. Jadi ada kelahiran misalnya dalam satu hari di Indonesia, dalam satu hari mungkin banyak sekali para ibu-ibu yang melahirkan anaknya. Ya, nah itu jumlah penduduk kita akan bertambah. Ya, dengan adanya angka kelahiran. Nah, kuantitas jumlah penduduk juga dipengaruhi oleh kematian. Ya, kalau kalian lihat, kematian itu juga sama, mempengaruhi juga. Ya, jadi kalau kelahiran bisa bertambah, kalau kematian jumlah penduduk akan berkurang. Ya, bukan berarti di Indonesia itu orangnya langsung banyak yang mati, tidak. Maksudnya banyak kematian itu banyak faktor yang menyebabkan. Ya, contohnya mungkin sudah faktor usia, ya. Terus yang kedua karena sakit, ya. Nah itu menyebabkan kuantitas atau jumlah penduduk di Indonesia akan menurun. Ya, jadi ada kelahiran yang meningkat, adanya kematian, berarti dia juga akan menurunkan jumlah penduduk. Ya, anak-anak ya. Nah, itu, ya. Nah, kalau kualitasnya itu dipengaruhi oleh apa? Adanya perpindahan. Ya, perubahan yang lainnya itu juga dipengaruhi oleh perpindahan, ya, atau migrasi. Ya, ini sudah pernah saya jelaskan ya. Nah, migrasi itu perpindahan penduduk ya dari suatu daerah ke daerah yang lain. Ya, misalnya nih, misalis sudah menetap dan lama di Bali. Ya, misalis sudah menjadi kakak di Bali di sini. Jadi sudah terhitung jumlah penduduk Bali, misalis sudah termasuk hitungan. Ya, tetapi mungkin suaminya misalnya pindah kerja, ya ditempatkan di kerjanya di Pulau Jawa, misalnya nih di Jakarta dipindahin. Jadi Miss Elis sama keluarganya Miss Elis semuanya pindah ke Jakarta mengikuti suami Miss Elis. Nah, dengan Miss Elis pindah, nah itu juga mempengaruhi kuantitas jumlah penduduk di Indonesia. Ya, jadi pindah-pindah, masyarakat yang pindah itu kan berarti berkurang ya, jumlah penduduknya berpengaruh juga. Nah, itu maksudnya ya. Jadi perubahan komposisi penduduk itu akan selalu dinamis. Tidak selalu tetap ya, dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian sama migrasi. Ya, jelas ya anak-anak ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya selanjutkan. Lihat, di sini ada perubahan komposisi penduduk ya. Interaksi keruangan mengakibatkan komposisi penduduk menjadi beragam. Jelas banget ya, dikarenakan banyak penduduk yang memiliki latar belakang yang berbeda, terkonsentrasi pada suatu daerah. Nah, gini maksudnya, ya. Jadi, ya, maksudnya gini,
misalis nih, misalis tadi dari mana? Dari Bali. Ya, misalis sudah terbiasa dengan kebiasaan atau adat istiadat Bali, ya, budaya Bali yang sudah biasa misalis terapkan karena misalis sudah lama menetap dan tinggal di Bali, ya. Jadi kita sudah terbiasa dengan adat istiadat atau kebiasaan di Bali. Ya, tiba-tiba misalis pindah nih ke Jakarta, kan ikut nih sama keluarga. Terus di Jakarta, sampai di Jakarta, misalis mulai mengikuti lagi perubahan, ya, perubahan dan situasi yang ada di Jakarta, ya. Misalnya biasa di Bali tidak terlalu dengan keramaian, tidak pergi kemana-mana, ya memang ada tempat-tempat tertentu yang jalannya macet, ya, tetapi masih bisa kita lalui, ya. Tetapi tiba-tiba misalnya pindah ke Jakarta, melihat situasi yang hiruk pikuk rame banget di sana, terus jalanan macet. Nah, itu membuat perubahan, ya, perubahan Miss Alice, ya. Jadi latar belakangnya Miss Alice itu berubah. Jadi yang kemarin di Bali yang suasananya nyaman, adem, terus enggak terlalu ramai, ya kan? Tiba-tiba datang ke Jakarta, melihat situasinya berbeda. Nah ini ya latar belakang, maksudnya ya berbeda. Jadi misalnya menetap nih di suatu perumahan. Nah, misalnya asalnya dari Bali, misalnya, jadi menetap di suatu perumahan lagi di Jakarta, tinggal di situ. Ternyata tiba-tiba tetangganya misalnya juga ada di tetangga barunya misalnya. Nah, tetangga barunya ini juga sama. Dia baru pindahan juga dari Sumatera misalnya. Pindah kerja juga. Dia menetap di Jakarta. Tetangga barunya misalnya. Atau di depannya misalnya di situ ada orang asli, orang Jakarta, penduduk asli, orang Betawi, ya, di situ. Nah, terus di sebelahnya lagi mungkin dari pindahan juga. Ya. Jadi dalam satu perkumpulan, dalam suatu tempat yang misalnya tinggal, di situ banyak sekali latar belakang yang berbeda. Ya. Karena ada latar belakang yang berbeda, kita mengumpul jadi satu tempat. Ya, sehingga dalam tempat tersebut sangat kompleks, ya, sangat lengkap, ya. Jadi keanekaragamannya, ya, keanekaragaman latar belakang yang berbeda sehingga menyebabkan komposisi juga berubah. Ya, ngerti ya anak-anak ya? Jadi dengan banyaknya latar belakang yang berbeda, ya, jadi komposisi juga akan berubah. Jumlah penduduk juga akan berubah, mempengaruhi. Ya. Nah, jadi semuanya itu banyak sekali yang mempengaruhi. Bukan hanya dari latar belakang misalnya juga, contohnya banyak, latar belakang suku, agama, adat istiadat, ya, budaya, kebiasaan, bahkan sampai karakter. Ya, tadi sudah misalnya jelaskan. Misalnya terbiasa dengan kebiasaan misalnya di Bali. Tetangga misalnya yang berasal dari Medan misalnya, dia punya kebiasaan juga atau adat istiadat juga yang berbeda. Ya, kalian ketahui mungkin kalau kalian lihat dan perhatikan tetangga kiri kanan kalian, depan rumah belakang kalian, pasti semuanya dari latar belakang yang berbeda. Ya, latar belakang agama, budaya yang berbeda, adat istiadat, bahkan sampai karakter pun berbeda. Ya, mungkin kalian amati tetangga kalian. Ya, lihat kiri kanan. Oh, ternyata tetangga saya di sebelah orang Jawa. Oh, tetangga saya di samping kiri saya orang Batak. Oh, lagi ternyata di depan saya tetangga saya orang Arab. Ya, oh karena di sebelah kanan saya tetangga saya beragama Kristen, tetangga saya di kiri saya agamanya Katolik misalnya, terus di depan saya beragama Muslim. Ya, nah itu ya, karena perubahan komposisi penduduk.
Ya. Jadi berbeda-beda keanekaragamannya dari latar belakang yang berbeda. Ya, jelas ya anak-anak ya, berbeda-beda. Walaupun kita berbeda, adat istiadat, budaya, karakter, tetapi kita tetap satu bangsa Indonesia. Tidak ada perbedaan. Ya, kita tidak ada perbedaan. Dengan adanya perbedaan itu menambah keanekaragaman dan keunikan bangsa kita. Ya, kalau perbedaan itu dijadikan suatu permasalahan atau perdebatan, maka negara kita akan kacau. Ya, jadi mereka akan mementingkan persamaan aja. Oh, kamu orang Muslim, ya udah kamu berteman sama aku aja sesama Muslim. Ya udah kita sama-sama orang Jawa, kita kumpulnya sesama orang Jawa. Tidak bisa ya anak-anak ya. Kita tidak bisa seperti itu. Ya, namanya keanekaragaman budaya itulah yang menjadi ciri khas bangsa kita. Ya, keunikan bangsa kita. Ya, Indonesia ya luar biasa ya. Bukan hanya agama, budaya, adat istiadat, bahasa pun kita berbeda-beda. Tetapi kita tetap menggunakan bahasa satu, bahasa Indonesia. Luar biasa ya anak-anak ya. Terus kita juga nggak ada yang membedakan ya. Kamu putih, kulitmu putih, kamu hitam. Ya, rambutmu keriting, rambutmu lurus ya. Ya, hidungmu pesek, hidungmu mancung, matamu bulat, matamu belok, ya nggak ada, kita nggak ada yang membedakan seperti itu, kita sama, ya Tuhan juga mengajarkan seperti itu, ya tidak ada perbedaan, semua sama, ya kamu tidak mengenal latar belakangmu, tidak mengenal latar belakang ya Tuhan kalau ini enggak pernah nanya latar belakangmu apa, enggak kan ya. Ya, tapi kita sama. Ya, dengan siapapun kita sama. Ya, nah ini adalah perubahan akibat interaksi ruang melalui perubahan komposisi penduduk. Ya, jadi banyak sekali melalui latar belakang, ya, tetapi terkonsentrasi pada suatu daerah. Nah itu maksud ya yang tadi misalnya jelaskan. Oke, selanjutnya di sini ada perubahan ekonomi yang ketujuh. Ya, kalian bisa lihat halaman 53 ya. 53 perubahan ekonomi. Ya, kalau kalian lihat sektor perekonomian di Indonesia itu sektor agraris. Maksudnya apa ya, Miss Eli, sektor agraris? Ya, sektor agraris itu adalah sektor yang bertumpu pada sektor bidang pertanian. Indonesia terkenal sebagai negara agraris. Kita bertumpu dan fokus pada sektor pertanian. Ya, maksudnya seperti itu ya. Kalian lihat dengan adanya kemajuan, dengan adanya perkembangan zaman, ya. Jadi aktivitas ekonomi penduduk juga mengalami perubahan. Ya, akan berubah juga. Bukan hanya jumlah penduduk aja, tetapi ekonomi kita juga akan berubah. Ya, anak-anak ya. Nah, yang pertama di Indonesia terkenal sebagai negara agraris karena mengikuti perkembangan zaman. Ya, jadi Indonesia tidak bisa hanya terfokus pada pertanian aja. Ya, tetapi sudah mulai merambah kepada sektor-sektor yang lain. Misalnya sektor perdagangan. Lihat perkembangan sekarang. Ya, perdagangan sudah mulai masuk. Terus industri juga sudah mulai berkembang di Indonesia. Terus apalagi jasa, ya. Jadi melihat perkembangan manusia, perkembangan zaman, ya. Jadi tidak mesti lagi hanya pada sektor pertanian aja. Mulai berkembang. Ya, mengikut perkembangan zaman. Ya. Jadi lihat situasi di situ, mulai ada perdagangan, mulai ada industri, mulai ada jasa. Ya.
Kalau kalian lihat, nah ini semuanya itu membawa pengaruh yang baik atau dampak positif, ya, membawa pengaruh yang baik terhadap bangsa Indonesia, terhadap interaksi, ya, interaksi antar ruang di Indonesia juga berdampak baik, ya, untuk Indonesia, ya. Nah, kalau kalian lihat dampaknya yang pertama dalam bidang ekonomi itu apa? Ya, kebutuhan hidup, ya, terpenuhinya kebutuhan hidup. Ya, berarti dampak dari perubahan ekonomi yang pertama, interaksi antar ruang itu menyebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup. Ya. Nah, kalau kalian lihat, ya, sumber daya alam yang ada di Indonesia banyak, ya. Tetapi sumber daya alam yang ada di masing-masing daerah itu berbeda-beda satu dengan lainnya. Ya, jadi misalnya di Bali, di Jawa, Banyuwangi, atau di Jember, di Jakarta, di Sumatera, di Kalimantan, itu berbeda sumber daya alamnya. Ya, berbeda-beda. Nah, perbedaan inilah yang akhirnya menyebabkan adanya interaksi antar ruang. Ya, contoh misalnya, ya, di Jawa nih, Jawa tanahnya sangat subur, ya. Nah, karena sangat suburnya, makanya di Jawa itu sektor pertanian nanam padinya banyak. Tanaman padi, tanaman sayur mayur di sana tumbuh dengan suburnya. Ya. Nah, ini padi sama sayur ini akhirnya disebar di berbagai daerah. Bukan hanya untuk kebutuhan di Pulau Jawa aja, tetapi disebar di berbagai daerah-daerah lainnya. Ya, dibawa nih hasil padinya, hasil berasnya, padi berasnya, ya, atau sayur mayurnya yang dari Jawa dibawa ke Pulau Bali misalnya. Nah, kalau kalian lihat sekarang misalnya kalau kalian ke pasar atau ke swalayan sama orang tua, lihat ada berasnya produksinya dari Jawa. Misalnya mama papanya beli beras produksi Jawa. Misalnya beras Banyuwangi. Ada ya beras Banyuwangi misalnya. Nah itu, ya, karena kebutuhan hidup, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Daerah yang tidak ada sumber daya alamnya, maka daerah lain akan memberikan sumber daya alamnya kepada daerah yang tidak ada sumber daya alamnya untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya Bali. Bali ada beras, ya, tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan di Bali. Akhirnya didatangkan dari Pulau Jawa. Jawa datang beras, sembako, atau apapun dibawa ke Pulau Bali. Dijual lagi di Pulau Bali. Nah itu, ya, jadi membawa perubahan interaksi antar ruang dari satu daerah ke daerah yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jelas ya, itu yang pertama, perubahan ekonomi. Terus yang kedua apa? Ya, perubahan ekonomi yang kedua itu apa? Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di desa dengan mengembangkan kegiatan ekonomi lain. Jadi di desa itu ekonominya meningkat. Ya, jadi perubahan ekonominya meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau kalian ketahui, ya, perekonomian itu dapat berkembang karena potensi wilayah dan pengaruh wilayah lain. Ya, ada wilayah dan pengaruh wilayah yang lainnya. Ya, jadi nggak mesti dalam satu wilayah aja. Kalau hanya Bali aja, ya, pertumbuhan ekonominya hanya mengandalkan di Pulau Bali aja, tidak bisa. Maka perekonomian di Bali itu tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan pesat. Tidak bisa.
Ya, tetapi dia harus membutuhkan wilayah atau daerah-daerah yang lainnya. Contohnya kita tergantung dengan Pulau Jawa. Ya, jadi sembako, terus apapun kebutuhan lainnya masih dikirim dari Pulau Jawa. Ya, sehingga perekonomian dan pertumbuhan ekonomi itu juga akan semakin meningkat. Ya, jelas ya anak-anak ya. Nah, kalau kalian lihat ya, contoh, misalnya juga kasih contoh. Ya, di desa misalnya karena identik dengan pertanian, jadi di desa banyak aktivitas atau kegiatan masyarakat di sana itu sebagai petani. Ya, identik ya kalau kalian pergi ke desa atau liburan nih, bosen di kota ya, pergilah ke desa atau cari tempat-tempat yang memang udaranya nyaman, sejuk, ya, tenang, lingkungannya tenang, jauh dari keramaian, ya. Kita butuh seperti itu. Ya, jadi ini contoh ya. Jadi di desa sektornya adalah sektor pertanian, ya, kegiatannya atau aktivitas mereka pada sektor pertanian, ya. Nah, dalam perkembangannya, ya, masyarakat desa itu mulai mengembangkan kegiatan ekonomi yang lain. Ini maksudnya, ya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa dengan mengembangkan kegiatan ekonomi lain. Jadi di desa itu nggak hanya mesti dalam sektor pertanian aja. Jadi apakah kita harus datang ke desa itu pertanian terus? Enggak. Kita harus menumbuhkan ekonomi yang lain. Bukan hanya dalam kegiatan ekonomi pertanian aja di desa, tetapi harus mengembangkan kegiatan ekonomi yang lain. Misalnya perdagangan, industri, atau jasa. Ya, banyak sekali yang bisa dikembangkan di desa. Ya, nah itu maksudnya ya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa dengan mengembangkan kegiatan ekonomi lain. Ya, tidak terfokus hanya pada satu kegiatan ekonomi aja, hanya pertanian aja, tetapi kita bisa kembangkan yang lain. Ya, industri, jasa, ya masih banyak lagi ya yang harus dikembangkan. Itu yang kedua. Ya, bagaimana selanjutnya? Ya. Oke. Sebentar. Oke. Selanjutnya yang ketiga, ada daya saing ekonomi meningkat. Ya, daya saing ekonomi meningkat dari para pelaku usaha. Ya, kalau kalian lihat kebutuhan, ya, kebutuhan sama kemampuan ekonomi setiap daerah itu berbeda-beda juga. Ya, kebutuhannya, kegiatannya, semuanya berbeda-beda. Ya, kalau kalian lihat ada yang suatu daerah yang memang kaya, ada suatu daerah yang memang masih tertinggal. Ya, jadi berbeda-beda ya setiap daerah satu dengan daerah yang lainnya. Nah, begitu juga dengan permintaan. Permintaan dan karakteristik masyarakat juga mempengaruhi perkembangan ekonomi dalam suatu daerah. Ya, nah contohnya nih, para pelaku usaha tuh akan mencari keuntungan. Jadi para pelaku itu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya, namanya kita berdagang atau berjualan, ya kita akan mencari keuntungan. Ya, nggak ada namanya pedagang itu mau rugi, nggak ada. Ya, mereka maunya mencari keuntungan. Kalau bisa ya sebanyak-banyaknya. Ya, atau nah bagaimana dengan mencari keuntungannya? Ya, seperti apa kita mencari keuntungan? Nah, dengan adanya dalam sistem perdagangan, maka kita akan lebih banyak berinteraksi. Ya, misalnya kalian jualan itu nggak mau ya kita hanya pada ini aja aku jualannya hanya khusus di Pulau Bali aja ingin dikembangkan. Ya, kalau bisa kita akan lebih besar, usaha kita lebih besar.
Karena daya saing ekonominya meningkat. Harus kita kembangkan. Kita nggak mau tertinggal. Kalau aku hanya gini-gini aja, aku akan tertinggal. Aku nggak bisa bersaing dengan para pedagang lain. Bagaimana caranya aku meningkatkan perdaganganku? Nah, dengan adanya interaksi inilah, ya, interaksi kita bisa mengembangkan. Ya, atau kita kirim hasil dagangan kita keluar daerah. Nah, itu semakin lebih baik. Ya. Mencari pangsa pasar yang lebih besar. Bukan hanya di Pulau Bali. Misalnya nih pengusaha besar di Bali. Misalnya jualan, ya. Ternyata pengusaha mebel misalnya ya. Misalnya itu hanya di Bali aja terkenal misalnya di Bali. Tetapi kalau udah di luar misalnya nggak terkenal. Misalnya mau gimana caranya supaya mebel yang misalnya ini terkenal juga di Pulau Jawa. Nah, dengan adanya interaksi, misalnya pangsa pasar lebih luas, maka barang-barang misalnya akan misalnya kirim, misalnya punya interaksi orang di Jawa, misalnya kembangkan usaha misalnya di Jawa. Ya, lebih mengenal. Jadi pangsa pasar misalnya bukan hanya di Bali, tetapi pangsa pasar misalnya lebih berkembang lagi di Jawa. Misalnya mau ambil di Jawa. Nah, di Jawa misalnya berkembang. Nah, karena adanya interaksi seperti itu, ya, adanya perkembangan. Ya, untuk meningkatkan ekonomi. Ya. Ya. Nah, dengan seperti itu banyak sekali ada persaingan. Ya. Jadi dengan adanya seperti itu meningkatkan ekonomi semua sehingga akhirnya ada daya saing. Misalnya di kelas ini juga Velov, misalnya Velov ini mebel juga saingannya misalnya di Bali. Ya, Velop juga jualan jualan mebel juga, ya. Nah, misalnya sama Velop, misalnya bersaing. Bagaimana misalnya mau meningkatkan pangsa pasar misalnya, pelakunya misalnya, berarti misalnya dan Velop bagaimana misalnya sama Velop bersaing, ya, bersaing untuk meningkatkan ekonomi masing-masing. Ya, mungkin Velop banyak cara yang dilakukan. Promosi ke sana ke sini, ya. Misalnya juga sama, promosi juga ke sana ke sini. Misalnya berinteraksi juga dengan orang lain. Velop juga berinteraksi juga dengan orang lain. Misalnya seperti itu, ya. Jadi, nah ini ya, meningkatkan daya saing para pelaku usaha. Ya, itu maksudnya, ya. Oke, selanjutnya yang keempat itu adalah masyarakatnya lebih konsumtif. Kebutuhan tenaga kerjanya terpenuhi dengan adanya lapangan pekerjaan yang beragam di perkotaan. Kebutuhan tenaga kerja terpenuhi. Ya. Kalau kalian lihat di desa, masyarakat desa itu sudah banyak mulai meninggalkan desa, mulai meninggalkan kampung halamannya. Mereka ingin mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Ya. Mereka ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Ya, aduh bosan di desa sebagai petani. Aku mau bekerja di kota. Ya, mungkin lapangan pekerjaan di kota beragam. Aku di sana bisa enggak bisa jadi petani, tetapi aku mungkin bisa bekerja dalam bidang yang lain. Ya, itu ya maksudnya ya, kebutuhan tenaga terpenuhi dengan adanya lapangan pekerjaan yang beragam di perkotaan. Pekerjaan di kota itu banyak sekali. Ya. Dengan adanya pekerjaan di kota. Nah, mereka itu membutuhkan tenaga kerja. Nggak mungkin ada pabrik besar tidak ada tenaga kerja. Ya. Nggak mungkin ya. Atau pabrik-pabrik, banyak nih pabrik-pabrik. Misalnya sambil contoh pabrik sepatu. Ya. Ada pabrik sepatu, nggak mungkin karyawannya hanya 1-2, tapi banyak. Nah, dengan adanya pabrik-pabrik yang ada di kota, ya, atau perusahaan-perusahaan yang lain, ya. Nah, ini mereka membutuhkan tenaga kerja.
Berarti kebutuhan tenaga kerjanya sudah terpenuhi dengan adanya lapangan pekerjaan yang beragam di kota, ya. Terpenuhi, tenaga kerja terpenuhi, lapangan pekerjaan terpenuhi. Ya, nah itu dalam bidang ekonomi. Tetapi untuk sekarang, kalian lihat situasi yang saat ini terbalik. Terbalik ya anak-anak ya. Kondisi seperti ini, dengan adanya pandemik ini, kita menjadi hubungan interaksi kita lebih jauh. Interaksi kita ada jarak. Ya, kalau kita dekat berbahaya, tapi kalau kita jauh kita aman. Ya, karena situasi saat ini, ya, seharusnya di kota, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan besar yang banyak menampung karyawan sekarang tidak bisa beroperasi. Karena apa? Karena pandemik. Tidak bisa mengumpulkan orang banyak. Ya, dengan adanya orang banyak, maka semakin banyak yang interaksi, maka virusnya akan semakin banyak. Kita nggak tahu apakah orang si A membawa virus atau tidak, atau si B. Ya, kita nggak tahu. Dengan adanya COVID ini, semuanya interaksi kita berubah. Kegiatan ekonomi kita berubah. Ya. Semuanya membeli dengan serba online. Mungkin dulu sudah ada ya, sebelum pandemik itu kita biasa beli dengan online, belanja. Ya. Tetapi masih banyak juga masyarakat yang mau belanja harus tatap langsung. Nggak bisa, kita hanya belanja hanya melalui online. Ya, kecuali makanan oke lah. Ya, makanan atau mau beli aksesoris ya, atau mau beli yang maksudnya yang tidak bisa jadi hanya makanan. Jadi ya udah, makanan ini enak, mungkin kita bisa beli order ya udah kita tinggal makan. Ya kan? Tetapi kalau kita misalnya beli pakaian, beli sepatu ya, atau beli gadget ya, pasti nggak mungkin kita mau beli secara online ya. Misalnya nggak suka beli secara online, misalnya harus bertatap langsung, harus ketemu langsung. Kita pilih bahannya, pilih baju, kita pilih bahannya, kita rasakan bahannya, enak apa tidak, apakah nyaman atau tidak kita pakai. Ya kan? Size-nya gimana, ukurannya apakah pas ke badan atau tidak. Itu. Karena masih banyak orang yang memang harus membeli secara bertatap langsung. Beli gadget nggak mungkin kita harus beli online. Takutnya ada penipuan, ada kebohongan. Wah, itu berakibat fatal ya anak-anak ya. Jadi kita masih perlu adanya berinteraksi. Secara tidak langsung pun kita harus adanya interaksi. Tetapi dengan adanya COVID seperti ini sulit. Semuanya serba sulit. Ya, jaga jarak. Ya. Putus hubungan kita. Ya, tetapi hubungannya tetap berjalan melalui virtual seperti ini. Tetapi rasanya tidak enak ya. Kalian juga pasti rindu, pengen datang ke sekolah, pengen olahraga, pengen lari-lari di sekolah, ya, pengen main, pengen bercengkrama sama teman-teman, ya, pengen makan bersama, pengen ketemu Mister sama Miss-nya, ya, pasti ya, semuanya merindukan itu, ya. Tetapi ya kita harus bersabar untuk sekarang, ya, karena situasi ini, ya. Oke, itu yang keempat.
Selanjutnya yang kelima adalah munculnya perilaku konsumtif. Oke, waktu kita sudah habis ya. Sebentar lagi ya, 1 menit lagi. Nah, ini adalah munculnya perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif itu apa ya, Miss Alice? Perilaku yang apa ya? Konsumtif. Berarti yang membeli terus kerjaannya, memakai, pengguna. Ya. Jadi gini, misalnya ya, perilaku konsumtif itu interaksi antar ruang, khususnya distribusi barang, akan berjalan lebih intensif. Berarti penyaluran barang, ya, distribusi penyaluran barang itu akan lebih intensif. Ya, nah banyak sekali pilihan produk-produk yang beredar di masyarakat. Ya, kalian bisa memilih. Ya, terus dengan cara apa? Dengan cara iklan misalnya. Ya, kalau kalian lihat di televisi, ya, banyak sekali iklan-iklan yang mempromosikan produk mereka. Banyak ya, coba lihat ya. Wah, kalau kalian lihat shampoo, ya, iklan shampoo itu banyak sekali. Wih, saingan antara sampo A, B, dan C. Coba kalian lihat iklan-iklannya. Wow, luar biasa. Ya, bagaimana mereka mencari atau menarik daya tarik masyarakat supaya untuk membeli produk mereka. Atau ada iklan kecantikan. Wah, ini paling banyak sekali. Iklan kecantikan. Ya, iklan kecantikan banyak sekali. Pakai ini, mukanya jadi halus, mukanya jadi putih dalam berapa hari. Ya, ternyata dipakai nggak putih-putih juga. Atau ada iklan lagi sampo buat rambutku lebih lurus, gitu ya, dengan menggunakan shampoo. Coba tiba-tiba kayak misalnya rambutnya misalnya ini keriting gitu, tiba-tiba pakai sampo itu langsung bisa lurus. Nggak juga kan, jadi kalian harus hati-hati juga dengan iklan. Ya, termakan dengan iklan ya. Dipilih yang baik ya, apakah iklan itu benar. Jadi dengan adanya iklan, promosi tersebut, jadi masyarakat tuh keinginannya untuk membeli. Tertarik dengan promosi. Jadi muncul perilaku konsumtif. Ya. Itu, ya. Itu perilaku negatif, ya. Dengan adanya iklan, ya, berakibat itu memang dampak baiknya adalah banyak supaya mempromosikan barang supaya barang itu laku. Tapi dampak lainnya, dampak negatifnya adalah munculnya perilaku konsumtif. Ya, masyarakat merasa dibohongin. Jadi, wih, iklannya bagus, pakai itu nanti kulitku jadi putih. Ya, produk itu aku mau pakai itu, mau beli aku mau putih. Nah, ini menimbulkan perilaku konsumtif, keinginan ya untuk membeli. Ya, itu banyak sekali. Ya. Oke. Perilaku konsumtif sampai di sini jelas ya anak-anak ya. Berarti hari ini kita belum bisa bahas LKS. Jadi misalnya tetap menunggu karena masih banyak yang belum ya. Sedangkan misalnya lihat di TD Smart itu enggak semua anak yang mengirimkan tugasnya, tetapi masih banyak yang kepotong-potong. Ya, ada yang tidak benar ya ngirim file tugasnya. Ya, nanti akan kita bahas nanti minggu depan lah, hari Senin kita bahas sama-sama. Terus langsung misalnya koreksi ya, kita bahas sama-sama ya, dan kita lanjutin lagi materinya. Sampai di sini, kalau tidak ada pertanyaan, misalnya akhiri ya, nanti kita akan lanjutin materi lagi. Kalau gitu misalnya minta tolong, ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, misalnya minta 1 orang ya untuk berdoa. Joshua, ada Joshua? Joshua ada? Halo, Miss. Oke, Joshua. Boleh minta tolong bantu dalam doa, Joshua? Boleh, Miss. Oke. Baiklah, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai pelajaran IPA, berkati kami untuk pelajaran selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Thank you, Joshua. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
Halo anak-anakku, kelas 7C, selamat pagi. Halo, Miss. Pagi, halo Dewika, apa kabar anak-anakku semua? Halo Joshua, ya Dina, ya terima kasih, ya Abi. Oke, luar biasa kalian semuanya ya. Misalnya harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk reaction thumbs up-nya. Iya. Bisa kedengeran suara Miss Yani ya? Bisa ya? Baik. Iya. Oke, terima kasih. Kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pelajaran IPA. Tapi sebelumnya kita akan mengawali dengan doa. Miss Yani ingin mendengarkan suaranya Jay. Halo Jay. Amin. Iya, Jay pimpin doa ya nak ya. Ya. Oke, terima Teman-teman, kasih. mari kita berdoa. Tuhan Yesus, lagi kami mau belajar IPA, tolong berkati supaya kita bermanfaat bagi kita semua dan supaya belajar dengan lancar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Jay sudah berdoa untuk kita semua. Baik anak-anakku, misi diingatkan kembali. Hari Jumat tanggal 4 September kita akan melaksanakan penilaian harian IPA. Materinya ciri-ciri makhluk hidup dan kunci determinasi. Ya, misi diingatkan jangan sampai kalian lupa ya nak ya, persiapkan diri dengan baik. Kemudian hari ini rencana kita akan membahas soal-soal yang sudah kalian kerjakan di hari Jumat tersebut. Tapi ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugasnya ke Miss Yani. Kalian bisa kirimkan via WA. Ya, tolong diperhatikan. Miss Yani berikan waktu kalian untuk mengumpulkannya, tapi mohon maaf bagi yang terlambat mengumpulkannya. Poin penilaiannya berbeda dengan teman-teman kalian yang sudah mengumpulkannya terlebih dahulu ya. Kalau yang sudah mengumpulkannya, nilai tertingginya adalah 100. Oke, kalau yang terlambat mohon maaf, Miss Yani belum bisa memberikan nilai tertinggi 100 karena hari ini kita sudah akan membahasnya. Ya, jadi Miss Yani ingatkan bagi yang belum mengumpulkan tugas IPA ya, soal yang di buku panduannya halaman 71 sampai dengan 73, Miss Yani harapkan segera kalian kumpulkan. Oke, ya. Baik, hari ini kita akan membahasnya anak-anak. Kalian persiapkan buku panduan IPA-nya. Apakah mengalami kesulitan dengan soal-soal berikut ini? Kita akan bahas bersama dari nomor 1 sampai dengan nomornya yang ke-15 ya. Di sini juga akan ketikkan di kolom chat untuk jawabannya supaya apabila kalian mengalami kendala dengan mikrofonnya ya, mungkin suara Miss Yani yang kurang terdengar dengan jelas atau juga ada kendala karena jaringan, bisa dilihat jawabannya di kolom chat. Baik, yang pertama, kalian perhatikan untuk soal nomor 1. Soal nomor 1 itu adalah gambar tanaman padi. Ingat, perhatikan penulisan yang benar dalam penulisan nama ilmiah ya. Di sini disebutkan nama ilmiah tumbuhan padi, penulisan yang benar sesuai dengan aturan binomial nomenklatur. Jadi penulisan yang benar terdiri atas 2 kata. Kata yang pertama menunjukkan genus, kata yang kedua menunjukkan spesies. Untuk kata yang pertama, huruf pertamanya harus huruf kapital. Sedangkan untuk kata yang kedua tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian penulisan yang benar harus dicetak miring atau diberi garis bawah dalam keadaan yang terpisah. Oke, jelas ya. Nah, kalau diperhatikan dari nama ilmiah di sini ada Oryza sativa dan Zeameis.
Oryza sativa ini adalah nama ilmiah dari tanaman padi, sedangkan Zeamais nama ilmiah dari tanaman jagung. Jadi bisa dilihat dari nama ilmiahnya, yang benar adalah A dan B. Tinggal kita lihat penulisannya. Dari A dan B, penulisan yang benar itu yang mana ya? Yang paling tepat. Penulisannya harus dicetak miring. Dua kata. Kata pertama, huruf pertamanya adalah huruf kapital. Kata kedua, hurufnya tidak ada huruf kapitalnya. Dicetak miring atau digaris bawahi. Jadi untuk nomor 1 penulisannya masih ada yang kurang tepat. Nomor 1 mestinya diberi bonus. Ya. Oke. Nomor 2. Kalian lihat yang nomor 2. Lactobacillus bulgaricus merupakan salah satu organisme yang berukuran mikroskopis. Salah satu ciri yang membedakannya dengan mikroorganisme kelompok lainnya adalah untuk yang nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah bagian yang B. Oke, sudah. Nomor 2, B. Nomor 1 bonus ya nak ya, karena tidak ada penulisan yang tepat. Nama ilmiahnya Oryza sativa. Penulisan yang paling tepat adalah 2 kata. Ini maaf, Miss Yani mengulang yang nomor 1 karena ada yang chat Miss Yani menanyakan nomor 1. 2 kata, kata yang pertama menunjukkan genus, kata yang kedua menunjukkan spesies. Untuk kata yang pertama, huruf pertamanya adalah huruf kapital. Untuk kata yang kedua tidak menggunakan huruf kapital. Penulisannya adalah dicetak miring atau garis bawah dalam keadaan terpisah. Untuk penulisannya masih ada yang kurang tepat. Jadi mestinya diberi bonus untuk yang nomor 1 ya. Karena tidak ada jawaban yang paling tepat. Baiklah, lanjut nomor 2, jawabannya B. Nomor 3. Untuk yang nomor 3. Gambar tersebut adalah gambar Paramecium sp. Oke. Paramecium sp. Perhatikan gambar di samping. Sekelompok peserta didik mengamati sampel air rendaman jerami menggunakan mikroskop. Kelompok tersebut menemukan mikroorganisme seperti pada gambar di atas. Nah, gambar itu adalah gambar Paramecium sp. Nama mikroorganisme dan pengelompokan yang tepat. Yang paling benar jawabannya adalah untuk yang nomor 3 adalah D. Paramecium sp dari kelompok Protista. Oke, nomor 3D. Nomor 4. Kita lihat kembali yang nomor 4, anak-anakku. Sudah lihat soal nomor 4. Salah satu spesies yang termasuk kelompok Protista mirip tumbuhan. Ditunjukkan oleh gambar yang mana ya? Untuk yang nomor 4 itu jawaban yang benar adalah C. Oke. Nomor 5. Nomor 5. Jamur air memiliki struktur morfologi seperti jamur sesungguhnya. Namun jamur air tidak digolongkan ke dalam kelompok fungi, melainkan termasuk kelompok Protista mirip jamur. Hal ini disebabkan oleh yang nomor 5, jawabannya adalah D. Oke. Nomor 5 itu adalah D. Ya, Miss Yani tampilkan dulu jawaban nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ada yang bertanya nomor 4. Nomor 4 itu jawabannya C. Oke, anak-anak sudah Miss Yani ketikkan di kolom chat. Kalian bisa lihat jawaban nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Tolong dicek kembali. Kita lanjutkan. Nomor 6. Ya, Miss Yani ketikkan dari nomor 6. Oke, nomor 1 sampai 5 sudah ya. Nomor 6, berdasarkan jenis jamur
Hidup secara parasit berarti nomor 6 yaitu B, menyerap zat organik dari organisme yang ditumpanginya. Oke, nomor 6 B. Nomor 7 baik, perhatikan untuk nomor 7. Jenis jamur yang termasuk kelompok Ascomycotina adalah untuk nomor 7 yang benar jawabannya adalah Aspergillus wenti dan Saccharomyces cerevisiae. Untuk nomor 7 jawaban yang benar adalah C. Oke. 8. Pasangan yang tepat mengenai perbedaan antara tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Ingat, tumbuhan lumut dan tumbuhan paku sama-sama menghasilkan spora. Spora tersebut sebagai perkembangbiakannya. Tetapi perbedaannya adalah tumbuhan lumut tidak berpembuluh, tumbuhan paku memiliki pembuluh angkut. Itu perbedaannya. Sekarang kita lihat dulu yang paling benar yang mana ya. Nomor 8 yang benar adalah yaitu D. Tumbuhan lumut tidak berpembuluh, tumbuhan paku berpembuluh. Jawaban nomor 8 adalah D. Selanjutnya nomor 9. Baik, di situ ada beberapa gambar jenis paku-pakuan yang digunakan sebagai tanaman hias. Ketiga tumbuhan tersebut memiliki persamaan ciri sehingga dimasukkan ke dalam kelompok yang sama. Itu kelompok apa? Nah, paku-pakuan. Oke, paku-pakuan di sini ada paku tanduk rusa dan juga suplir. Itu termasuk kelompok Pteridophyta, paku-pakuan ya. B, jawaban nomor 9 adalah B. Baik, ada yang bertanya di kolom chat nomor 7 dan 8. 7 jawabannya C, 8 D, 9 B. Untuk nomor 10, peserta didik kelas 7 diminta membawa beberapa jenis tumbuhan untuk diamati perbedaannya. Salah satu tumbuhan yang harus dibawa memiliki akar, batang, daun sejati. Jadi memiliki akar, batang, dan daun. Tipe perakaran serabut. Serabut berarti termasuk tumbuhan monokotil. Batang tidak bercabang, nah itu monokotil. Dan tidak berkambium, termasuk monokotil. Ya. Memiliki bunga dan biji, serta bentuk tulang daun sejajar. Contoh tumbuhan yang dibawa oleh peserta didik beserta cirinya adalah bukan tumbuhan lumut, ya, karena lumut daun. Nah ini ada lumut daun, bukan ya, karena lumut daun itu tidak berpembuluh. Kemudian tanaman jahe, ya, yang benar adalah tanaman jahe karena batangnya tidak bercabang, tidak berkambium. Ya, perakarannya adalah akar serabut. Tanaman tomat, kalau tanaman tomat termasuk tumbuh ke dalam kelompok tumbuhan dikotil karena akarnya akar tunggang, kemudian memiliki percabangan batang, memiliki kambium. Paku ekor kuda, bukan, karena paku ekor kuda termasuk dalam kelompok Pteridophyta. Jadi yang paling tepat adalah tanaman jahe. Jawaban nomor 10 adalah B. B. Yap. Nah ini sudah Miss Yani kirimkan jawabannya di kolom chat nomor 6 sampai nomor 10. 5 nomor lagi, setelah itu pembahasannya selesai ya. Baik, nomor 11. Nomor 11.
Nah, ini adalah kunci determinasi. Contoh dari kunci determinasi. Oke, perhatikan. Di sini sudah ada ciri dari masing-masing tumbuhan. Dan juga sudah ada tumbuhan, tapi tidak disebutkan nama tumbuhannya ya, cuma disebutkan tumbuhan A, tumbuhan B, tumbuhan C, tumbuhan D, tumbuhan E. Nah, kita diminta untuk menentukan nama tumbuhan tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Yang paling tepat jawabannya untuk yang nomor 11 adalah D. Berdasarkan kunci determinasi, tumbuhan D, lihat cirinya dari nomor 1, kalau menggunakan kunci determinasi, ciri yang dilihat selalu diawali dari nomor 1, yang paling atas ya anak-anak ya. Kemudian ada di bagian kanan, penomorannya artinya misalkan ada contoh 1A, tumbuhan berspora titik di sebelah kanan tuh ada angka 2. Artinya lihat ciri berikutnya di nomor 2. Ya, jadi di sini kita lihat tumbuhan D, lihat ciri tumbuhan D dari nomor 1 ya. Di sini dari 1B. Karena 1A bukan termasuk cirinya. 1B, tumbuhan berbiji. Kemudian titik 3, disuruh melihat nomor 3. Ciri selanjutnya ada di nomor 3. Kemudian lihat 3A, tulang daun menyirip. Titik 4, artinya ciri selanjutnya ada di nomor 4. Dilihat 4A, mahkota bunga berbentuk trompet. Oke, untuk yang nomor 11 itu jawabannya adalah D. Oke, sudah ya. 12. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya untuk nomor 12. Jenis hewan berikut yang dapat dikelompokkan ke dalam satu kelompok dengan bekicot adalah, kalian ingat untuk bekicot itu termasuk kelompok Avertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang. Dan termasuk kelompok Moluska, hewan yang tubuhnya lunak. Nah, yang hewan yang sama termasuk dalam kelompok dari Moluska dan Avertebrata yang sama dengan bekicot. Jawaban yang benar adalah bagian yang D. Ya, yaitu cumi-cumi. 12 D, 13. Untuk nomor 13, berdasarkan ciri, yaitu kaki 3 pasang beruas-ruas, tidak memiliki tulang belakang, tubuhnya beruas-ruas. Ciri-ciri tersebut merupakan ciri yang dimiliki oleh kelompok hewan. Jawaban yang benar adalah A, insekta. Oke, sudah ya, lanjut. 14. Ya, itu ada gambar nomor 1 ikan, gambar nomor 2 gurita, yang ketiga lebah, yang keempat ada cacing tanah, yang kelima adalah kodok, yang keenam adalah lintah. Rio, Roni, Ria, dan Radit mengamati 6 jenis hewan tersebut. Kemudian mereka melakukan pengelompokan terhadap hewan tersebut. Hasil pengelompokannya, jawaban yang paling tepat adalah untuk nomor 15 adalah yang D, yaitu hewan lebah, kemudian cacing tanah, dan juga lintah memiliki tubuh yang beruas-ruas. Sedangkan ikan, kemudian gurita, dan juga kodok tubuhnya tidak beruas-ruas.
Nomor 15 jawabannya D. Oke, ada ya. Ya. Nomor 14 jawabannya adalah B. Nomor 14 persamaan ciri kedua hewan tersebut, yaitu ikan jenis Pisces dan reptil. Tubuhnya sama-sama ditutupi oleh sisik. Ya, 14 itu jawabannya B. Oke, sudah nak. Baik, ada pertanyaan? Ya, J, silakan. Segera kembali ya, setelah ke toilet. Ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas ya. Baik, untuk selanjutnya, seperti yang sudah Miss Yeni sampaikan sebelumnya, waktu hari Jumat kemarin ya, kita akan mengulangi kembali sebelum kalian menghadapi penilaian harian untuk membahas kunci determinasi. Ya, kalau yang ciri-ciri kalian masih ingat ada berapa ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup yang membedakan dia dengan benda tak hidup. Kemudian kalian juga sudah pernah untuk latihan soal ya, kalian menjawabnya dengan lisan, berapa ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup, kemudian ditampilkan gambar. Kemudian kalian diminta untuk menyebutkan ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar tersebut. Seperti itu model-model soalnya. Ya, sekarang kita akan lihat kunci determinasi. Baik anak-anak, perhatikan. Ya, sebentar ya. Nah, model soalnya kalian akan ditampilkan contoh kunci determinasi. Di dalam kunci determinasi itu dicantumkan beberapa ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Kemudian ada beberapa hewan atau tumbuhan yang dituliskan pada bagian kanan dari kunci determinasi tersebut. Kemudian juga ada keterangan angka di sana ya. Artinya untuk ciri berikutnya lihat dari angka-angka tersebut. Ya, sudah. Nah, apabila kalian diberikan oke, sebentar. Ada yang bertanya di kolom chat. Untuk penilaian harian. Untuk penilaian hariannya, bisa diingatkan kembali, materinya adalah ciri makhluk hidup dan kunci determinasi. Oke, sudah jelas ya? Udah ya, ada? Oke, terima kasih. Iya. Baik, perhatikan. Iya, ulangannya hari Jumat tanggal 8 September 2020. Materinya ciri-ciri makhluk hidup dan kunci determinasi. Oke, jelas ya? Miss ini sudah ingatkan? Oke, Miss ini ingatkan kembali. Penilaian harian dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 September 2020. Materinya adalah ciri-ciri makhluk hidup dan kunci determinasi. Oke, sudah ya? Ada pertanyaan? Sorry, anak-anak, misian yang keliru, misian yang ralat ya. Misian yang ralat ya. Bisa diulangi pengumumannya. Penilaian harian IPA dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4
Oke, Jumat tanggal 4, 2 hari lagi. Ya, Jumat tanggal 4 September 2020, bukan tanggal 8. Maaf, ini keliru. Hari Jumat tanggal 4 September. Di sini ulangi ya. Oke, di sini ralat pengumuman yang tadi salah. Penilaian harian IPA dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 September 2020. Oke, anak-anakku, baik, mohon maaf ada kekeliruan tadi ya. Tanggal 4 September ya, Nak ya. Oke, ya sudah ya. Baik, jelas ya. Baik, kita perhatikan materinya dalam penilaian harian nanti adalah kunci determinasi dan ciri-ciri makhluk hidup. Tidak termasuk klasifikasi 5 kingdom. Oke, ya. Untuk penilaian harian yang pertama, kunci determinasi dan ciri-ciri makhluk hidup. Pelaksanaannya pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020. Oke, jelas ya. Baik, kita lanjutkan mengenai kunci determinasi. Nah, apabila kalian ditampilkan soal modelnya seperti ini, jadi ditampilkan kunci determinasi. Jadi kalian sudah melihat ciri-cirinya, udah. Kemudian di sebelah kanan ya ada nama hewannya atau tumbuhannya. Dan juga ada penomoran di sini artinya ada nomor 2, 3, 4, 5 artinya untuk ciri berikutnya kalian bisa lihat di nomor tersebut. Nah, kemudian ada pertanyaan seperti ini, contoh ya, contoh soal. Berdasarkan kunci determinasi tersebut, sebutkanlah ciri-ciri yang dimiliki oleh cacing tanah. Jadi kalian perhatikan untuk menyebutkan ciri-cirinya selalu dimulai dari yang nomor 1. Nah, kalian lihat di bagian kanan, bagian cacing tanah. Ya, ini ada keterangan cacing tanah. Oke. Kemudian lihat cirinya ada di 2B. Apakah cirinya? Penutup tubuh berkulit, berupa kulit yang lembab. Ini letaknya di 2B. Harus dilihat dari nomor 1. Oke, sekarang dilihat yang di bagian kanan, adakah nomor 2? Ini ya. Jadi, ciri nomor 2 diperoleh sebelumnya dari ciri 1A. Jadi, ciri yang dimiliki oleh cacing tanah adalah yang pertama, hewan avertebrata, itu ada di 1A. Kemudian dari 1A ini dilihat di bagian kanan, ternyata cirinya lebih lanjut ada di nomor 2. Kita lihat nomor 2, ternyata cirinya itu ada di 2B. Ya, jadi ciri yang dimiliki oleh cacing tanah ada di 1A dan 2B. Oke, cirinya adalah hewan avertebrata dan penutup tubuhnya berupa kulit yang lembab. Itu adalah ciri dari cacing tanah. Bisa dipahami ya? Itu berdasarkan kunci determinasi ini. Oke, jelas ya? Nah, misalkan contoh yang lain lagi. Itu Miss ini sudah berikan satu contoh, sekarang Miss ini berikan contoh soal lagi, kalian bisa jawab secara lisan ya. Baik, berdasarkan kunci determinasi, sebutkan ciri yang dimiliki oleh harimau. Oke, ada yang tahu? Selalu diawali dari ciri yang paling atas, yaitu dari nomor 1. Ya, ciri harimau. Halo, kelas 7C. Ya, anak-anakku, ada yang tahu jawabannya? Berdasarkan kunci determinasi berikut ini, sebutkanlah ciri yang dimiliki oleh harimau. Ya, Adeline Casey, silahkan Nak. Apakah jawabannya? Tubuh ditutupi oleh rambut dan pemakan daging. Satu lagi, belum terjawab.
Diawali dari nomor 1, Nak. Iya, pemakan daging, benar. Kemudian tubuh ditutupi oleh rambut, benar. Satu lagi, iya, Velove. Silakan, apa jawabanmu, Nak? Vertebrata. Iya, benar. Jadi jawabannya adalah ciri yang dimiliki oleh harimau. Dilihat dari yang nomor 1 ya. Oke. 1B, hewan vertebrata. Kemudian lihat di nomor 3. 3A, tubuh ditutupi oleh rambut. Kemudian yang nomor 4. 4A, pemakan daging. Nah, itu ciri yang dimiliki oleh harimau. Jelas ya? Oke, diamati lagi kunci determinasinya. Pertanyaan berikutnya, perhatikan kembali. Sebutkan, berdasarkan kunci determinasi, sebutkan persamaan ciri yang dimiliki oleh harimau dan kuda. Persamaan ciri. Ada yang tahu? Berdasarkan kunci determinasi berikut, sebutkanlah persamaan ciri yang dimiliki oleh harimau dan kuda. Halo, ada yang tahu? Siapakah yang ingin menjawab? Casey ingin menjawab, Nak? Halo? Ya, silakan. Kalau kalian mengalami kendala dengan mikrofonnya, boleh diketikkan jawabannya pada kolom chat. Iya, sebentar. Disesuaikan jawabannya dengan kunci determinasi ini ya. Karena soal yang di sini sampaikan tadi berdasarkan kunci determinasi berikut. Oke, ada yang menjawab. Dina menjawab tubuhnya ditutupi oleh rambut. Oke, Aileen menjawab tubuhnya ditutupi oleh rambut. Iya, 4 kaki. Kalau 4 kaki tidak ada di kunci determinasi ini. Jadi berdasarkan kunci determinasi ya, Nak. Bukan berarti jawabanmu keliru, tapi harus berdasarkan kunci determinasi berikut ini. Ya. Oke, Casey menjawab hewan vertebrata tubuhnya ditutupi oleh rambut. Ya. Untuk Casey jawabannya lengkap, benar sekali. Yaitu dari nomor 1 ya, diambil jawabannya ya. Sama-sama merupakan hewan vertebrata dan sama-sama tubuhnya ditutupi oleh rambut. Oke, kemudian untuk Velove menjawab hewan vertebrata. Iya, itu baru 1 jawaban. Jadi, kalau berdasarkan kunci determinasi berikut ini, kita mulai dari yang nomor 1. Lihat dulu, harimau dan kuda ada di nomor 4 ya, cirinya ya. Kita lihat di bagian kanan. Nomor 4 letaknya di mana? Di bagian kanan ini berarti ciri sebelumnya ada di nomor 3A. Tubuh ditutupi oleh rambut. Nah, inilah persamaan ciri yang dimiliki. Kemudian kita lihat di bagian kanan ya, nomor 3 itu ciri sebelumnya ada di nomor berapa? Ini. Ada di 1B. Jadi, harimau dan kuda memiliki persamaan ciri yaitu 1B, hewan vertebrata. Kemudian 3A, tubuh ditutupi oleh rambut. Jelas ya? Oke anak-anakku, selanjutnya. Sebutkan persamaan ciri yang dimiliki oleh ayam dan burung elang berdasarkan kunci determinasi berikut ini.
Iya, apakah jawabanmu, Nak? Sebutkanlah persamaan ciri antara ayam dan burung elang berdasarkan kunci determinasi berikut ini. Ya, silahkan Lingga. Lingga ingin menjawab? Sama-sama tubuh ditutupi bulu, Miss. Sama-sama tubuhnya ditutupi oleh bulu. Oke, ciri yang lainnya? Dari nomor 1. Dilihat tubuh yang ditutupi bulu. Ini ada di nomor 3. 3B, lihat bagian kanan. Nomor 3, ciri sebelumnya adalah ini. Hewan vertebrata, Miss. Iya, benar sekali Lingga. Terima kasih Lingga. Ya, persamaan ciri yang dimiliki oleh ayam dan burung elang adalah yang pertama, dilihat dari nomor 1 dulu ya, 1B. Hewan vertebrata, kemudian titik, angka 3. Artinya ciri selanjutnya ada di nomor 3. Lihat 3A, tubuh ditutupi oleh 3B bukan 3A. 3B, tubuh ditutupi oleh bulu. Kemudian ciri selanjutnya di nomor 5. Nah, di nomor 5 inilah ada keterangannya untuk ayam dan burung elang. Ayam dan burung elang memiliki persamaan ciri merupakan hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang dan tubuhnya ditutupi oleh bulu. Tuh ya, terima kasih Lingga, jawabannya benar. Kemudian di kolom chat juga Casey menjawab hewan vertebrata dan tubuhnya ditutupi oleh bulu. Ya, benar Nak untuk Casey. Terima kasih. Kemudian untuk Velove, hewan vertebrata, tubuh ditutupi oleh bulu. Ya, benar Nak. Untuk paruh, paruh yang berbentuk pendek dan kecil ini hanya dimiliki oleh ayam. Jadi untuk keterangan paruh tidak usah dituliskan karena paruh berbentuk pendek dan kecil ini hanya dimiliki oleh ayam. Sedangkan pertanyaan dari Miss Yani adalah persamaan ciri burung elang dan ayam. Jadi berdasarkan kunci determinasi ini persamaan cirinya itu ada 2. Yaitu hewan vertebrata dan tubuhnya ditutupi oleh bulu. Oke ya, bisa dipahami ya. Baik, untuk selanjutnya kita lihat kunci determinasi yang lain. Kita mengingat-ingat kembali yang sudah pernah kita pelajari ya. Nah, ini ada kunci determinasi yang berikutnya ya. Ada hewan kerang, cacing tanah, anjing, kelinci, ikan, dan buaya yang dituliskan di dalam kunci determinasi tersebut. Kemudian ada keterangan 2, 3, 4, 5. Ya, 2, 3, 4, 5. Artinya ciri-ciri berikutnya ada di nomor 2 kalau dari nomor 1. Kemudian 1A ciri berikutnya ada di nomor 2. Kemudian 1B ciri berikutnya lihat di nomor 3. Demikian seterusnya. Nah, berdasarkan kunci determinasi berikut ini, Miss Yani ingin memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah sebutkan ciri yang dimiliki oleh cacing tanah berdasarkan kunci determinasi berikut ini. Oke, ada yang tahu? Cacing tanah, Miss. Iya, Nak. Hewan avertebrata. Oke. Kemudian satu lagi. Penutup tubuhnya berupa kulit yang lembab. Bagus. Terima kasih Lingga, luar biasa. Oke, Miss Yani lihat di kolom chat juga Casey menjawab hewan avertebrata dan penutup tubuh. Ya, betul Casey, terima kasih ya. Baik, selanjutnya sebutkan persamaan ciri yang dimiliki oleh anjing dan kelinci berdasarkan kunci determinasi berikut. Ada yang tahu? Ya, J, silakan Nak. Apakah jawabanmu? Tubuh ditutupi oleh rambut Oke. dan hewan vertebrata. Iya, bagus, pintar. Ya,
Terima kasih J. Jadi berdasarkan kunci determinasi ini, anjing dan kelinci memiliki persamaan ciri 1A yaitu hewan vertebrata. Kemudian 3A tubuh ditutupi oleh rambut. Ya, benar sekali. Baik, selanjutnya sebutkan perbedaan ciri antara ikan dan buaya berdasarkan kunci determinasi berikut ini. Perbedaan ciri. Ada yang tahu? Perbedaan ciri yang dimiliki oleh ikan dan buaya berdasarkan kunci determinasi berikut. Ya, Casey, silakan nak. Kalau ikan, alat geraknya berupa sirip. Kalau buaya, alat geraknya berupa kaki. Terima kasih, benar sekali Casey. Iya, satu soal lagi. Sebutkan perbedaan ciri yang dimiliki oleh kerang dan cacing tanah berdasarkan kunci determinasi berikut ini. Iya, Casey? Kalau kerang, penutup tubuhnya berupa cangkang. Kalau cacing tanah, penutup tubuhnya berupa kulit yang lembab. Iya, luar biasa. Terima kasih. Ya, berarti untuk kunci determinasi tidak ada masalah ya. Kalian sudah paham ya. Oke, baik. Kalau demikian, kita lihat kunci determinasi yang lainnya. Ya, nih perhatikan. Perhatikan kunci determinasi berikut ini. Ini sudah pernah dilatih ya. Kalian mengerjakan tugas saat itu. Oke, boleh dilihat. Berdasarkan kunci determinasi berikut ini, sebutkanlah persamaan ciri yang dimiliki oleh ikan dan ular. Persamaan ciri yang dimiliki oleh ikan dan ular. Berdasarkan kunci determinasi berikut, sebutkanlah persamaan ciri. Boleh saya, Miss? Boleh dong, silahkan. Hewan vertebrata, tubuh ditutupi oleh sisik, sama udah itu aja. Iya, luar biasa. Lingga penuh dengan semangat. Terima kasih Lingga. Iya, persamaan ciri yang dimiliki oleh ikan dan ular, ya benar sekali. Berdasarkan kunci determinasi ini adalah merupakan hewan vertebrata, kemudian tubuhnya ditutupi oleh sisik. Ya. Baik, berikutnya. Ya, masih seputar kunci determinasi. Berdasarkan kunci determinasi berikut ini, sebutkanlah, sebentar, sebutkanlah, ya silakan Joshua, oke, ya. Sebutkanlah perbedaan ciri antara citah dan tupai. Perbedaan ciri, ya Casey. Kalau cita pemakan daging, kalau tupai pemakan tumbuhan. Ya, terima kasih, benar. Oke, selanjutnya, sebutkanlah ciri yang dimiliki oleh citah berdasarkan kunci determinasi berikut. Ingat, diawali dari ciri yang paling atas, yang ada di nomor 1. Dijawab dengan lengkap ya, untuk citah. Ayo, silakan anak-anak, apabila memiliki kendala dengan mikrofonnya, kalian bisa private chat untuk menjawab soal yang sudah Miss Yani sebutkan tadi. Bisa diulangi ya, berdasarkan kunci determinasi berikut, sebutkanlah ciri yang dimiliki oleh citah. Ya, J, silakan J. Hewan vertebrata ditutupi oleh rambut,
dan pemakan daging. Oke, terima kasih. Yang terakhir, pertanyaan dari Miss Yani, berdasarkan kunci determinasi berikut, oke, sebutkanlah perbedaan antara landak laut dengan cacing tanah. Berdasarkan, ya, Casey. Kalau landak laut, penutup tubuhnya berupa kulit duri. Kalau cacing tanah, penutup tubuhnya berupa kulit yang lembab. Oke, terima kasih. Luar biasa anak-anakku di kelas 7C. Ya, baik anak-anak, apakah ada pertanyaan mengenai persiapan penilaian harian? Oke. Tidak ada pertanyaan ya. Baik, anak-anak, Miss Yani ulangi kembali untuk pengumuman penilaian hariannya ya. Supaya tidak keliru, mohon maaf ada kesalahan tadi, Miss Yani keliru menyebutkan tanggal. Miss Yani ulangi ya. Untuk penilaian harian IPA dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020. Materi yang dipelajari adalah ciri makhluk hidup dan kunci determinasi. Oke ya, bisa diulangi. Penilaian harian IPA dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020. Materi yang dipelajari adalah ciri-ciri makhluk hidup dan kunci determinasi. Untuk ulangannya, ya, untuk penilaian hariannya nanti dikerjakan pada saat jam pelajaran IPA di hari Jumat. Miss Yani akan share linknya ya pada kalian, nanti kalian bisa kerjakan di link tersebut. Oke, ya. Mengerjakannya secara online nanti ya nak ya. Dan waktu pengerjaannya adalah selama kegiatan pelajaran IPA. Oke, 1 jam pelajaran, 1 jam ya. Miss, saya mau nanya, Miss. Ya nak, bagaimana? Ciri-ciri makhluk hidup tuh yang kayak bergerak, bernafas, yang gitu ya? Iya, betul. Ada berapa ciri yang membedakan makhluk hidup dengan yang lain? Ya, terima kasih Velope untuk pertanyaannya. Jelas ya. Ingat kembali soal-soal yang sudah pernah kita bahas bersama secara lisan ya. Ingat kembali gambar-gambar yang sudah di sini tampilkan. Oke. Ingat ada berapa ciri. Kemudian kalau ditampilkan gambar berdasarkan gambar tersebut, ciri makhluk hidup yang ditampilkan berupa apa, ya. Jadi Miss Yani sampaikan model soalnya adalah soal pilihan ganda. Oke? Jelas? Ada pertanyaan? Tidak termasuk klasifikasi 5 kingdom ya nak ya. Hanya ciri-ciri makhluk hidup dan kunci determinasi. Jelas ya? Baik, bagi anak-anakku di kelas 7C ini, Miss Yani ingatkan kembali, yang belum mengumpulkan tugas latihan soal halaman 71 sampai dengan 73, yang pilihan ganda 1 sampai dengan 15, Miss Yani ingatkan kembali supaya kalian mengumpulkannya segera via WA ya nak ya. Miss Yani masih berikan kesempatan bagi yang belum mengumpulkannya. Oke, jelas ya? Baik, ada pertanyaan? Sudah jelas mengenai penilaian hariannya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami percaya Tuhan memberikan hikmat dan pengertian bagi kami, anak-anak kelas 7C. Kami percaya Engkau akan memakai kami secara luar biasa dalam masa remaja kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Urapi kami anak-anak-Mu kelas 7C, berikan hikmat dan pengertian dan kepintaran. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik anak-anak, untuk pelajaran IPA Miss ini akhiri, kita bertemu lagi di hari Jumat dalam kegiatan penilaian harian ya, persiapkan diri dengan baik. Dan hari ini ya,
Kalian boleh istirahat ya sampai pukul 10.30. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu lagi. Tetap semangat. Sampai jumpa. Bye-bye. God bless you. Bye. Yesus, untuk hari ini berkati Tuhan kami yang akan memulai pelajaran matematika, berkati supaya kami bisa mengerti pelajarannya dan bisa mendapatkan nilai yang bagus Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kau tutup bungkusan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, ditunggu ya. Miss Devi backup data sebentar saja. Oke, Miss Devi mau sambil tanya. Jadi ingat pengertian itu adalah kumpulan benda, kumpulan ya, data objek yang didefinisikan atau diterangkan atau dinyatakan secara jelas. Ya. Poinnya ada di sini, dengan jelas. Lalu dilambangkan dengan huruf kapital. Nah, contohnya nih A, B, C, D sampai Z tapi dia hurufnya kapital semua. Dan objeknya atau kumpulannya itu ditulis di antara dua kurung yang disebut kurung kurawal. Lalu dipisahkan dengan sebuah tanda yaitu tanda koma. Nah, ini adalah contohnya, gitu ya. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. A-nya huruf besar. Karena dia yang dikatakan dia adalah himpunan A, ya. Jadi himpunan A itu adalah himpunan bilangan asli yang isinya bilangan asli tersebut harus kurang dari 10. Gitu, ya. Tapi dia hanya ditulisnya sebagai A saja. A adalah himpunan. Boleh nggak Miss? A adalah nggak boleh. Karena sudah ada pernyataan dia harus huruf kapital. Lalu yang kedua, setelah sudah ada permintaannya, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Yang harus kalian pahami adalah siapa saja sih yang termasuk bilangan asli ini? Ingat, bilangan asli diakhiri dengan huruf I, cara mengingatnya. Berarti dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, itu adalah isi bilangan asli. Ingat, ada perintah lagi, kurang dari 10. Di dalam himpunan ada dua definisi. Ya, maksudnya ada dua definisi itu apa gitu ya? Jadi dua definisi itu adalah yang isinya sama dengan yang isinya tidak ada sama dengan. Contoh ini, dia kurang dari. Sudah? Lalu ada kurang dari sama dengan. Nah, apa bedanya Miss? Ada yang kurang dari, ada yang isi kurang dari sama dengan. Oke, sampai di sini Miss Devi akan jelaskan. Kurang dari berarti anggota yang terakhir yang diminta 10 ini tidak boleh diikutkan. Ya, kalau kurang dari
sama dengan berarti 10-nya diajak. Asalkan dia merupakan bilangan asli. Gitu ya. Asalkan dia termasuk bilangan asli. Ingat, kalau kurang dari berarti 10-nya tidak diajak. Kalau ada sama dengan berarti 10-nya diajak. Mungkin ilustrasi mudahnya gini. Miss Devi pergi Velov gitu ya, dengan Miss Devi pergi sama Velov. Perkataan yang pertama lebih ke konotasi pamit. Miss Devi pergi Velov gitu ya, tapi pernyataan yang kedua Miss Devi pergi sama dengan Velov. Artinya Miss Devi ngajak Velov untuk pergi sama Miss Devi. Gitu ya. Berarti kalau sama dengan dia harus diajak. Tapi kembali lagi, lihat lagi apakah 10 yang kita ajak ini termasuk bilangan asli. Kalau dia merupakan anggotanya ya dia ikut. Gitu ya. Kalau dia bukan anggotanya sekalipun kita ingin ajak tapi dia tidak boleh. Gitu ya. Nanti kita akan belajar lebih lagi untuk soal-soal pelatihannya. Nah, tadi kan dia dikatakan ya, objek-objeknya atau anggota-anggota dari himpunan tersebut ditulis di antara 2 kurung kurawal. Nah, ini anggotanya. Anggota A itu siapa saja? Jadi bilangan asli itu ingat, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu dulu tahu. Artinya ini dulu harus tahu. Baru bisa ke kalimat selanjutnya. Gitu ya. Kalimat selanjutnya kurang dari 10. Oh, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingat, kurang dari sekalipun 10. Termasuk anggota bilangan asli, tapi 10 tidak diajak. Gitu ya. Jadi, Miss, apakah minus 2 itu bilangan asli? Oh, tentu bukan. Minus 2, minus 1, dan 0 bukan bilangan asli. Ya. Jadi, dia tidak ada di dalam anggotanya. Ya. Contohnya, misalnya, ada si A. Si A ini bukan anggota kelas 7C. Jadi dia tidak boleh didaftarkan sebagai siswa anggota kelas 7C. Sekalipun dia temannya Brandon misalnya. Dia temannya Brandon, dia teman dekatnya. Tapi dia bukan anggota di kelas ini, dia anggota di kelas 7A. Nggak boleh dia masuk di kelas 7C untuk mengikuti pembelajaran. Gitu ya. Jadi kalau bukan anggotanya dia tidak boleh masuk di sini. Lalu 10 kenapa tidak masuk? Karena tidak diajak. Ya, tidak diajak. 11 dan 12 karena tidak dimasukkan. Ya, kurang dari 10. Kalau 11 dan 12 kan lebih dari 10. Nanti kita mungkin ada yang belum paham, mungkin ada yang sedikit paham, ada yang lumayan paham, nanti kita akan lebih ke contoh-contoh soal. Ya, ini lebih ke menyatakan suatu himpunan. Ya, dan lanjutannya di sana ada di antara 2 kurung kurawal. Apa sih kurung kurawal? Ini kurung kurawal. Nih. Jadi kurung kurawal itu yang gini nih. Nih. Ini namanya kurung kurawal. Di dalamnya adalah anggota dari sebuah himpunan. Ya. Sampai di sini oke ya. Sementara Miss Devi akan perkenalkan yang mana termasuk himpunan, yang mana bukan termasuk himpunan. Ya. Oke, sebelumnya Miss Devi ingatkan lagi bahwa himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan atau dinyatakan atau diterangkan secara jelas. Ingat kata kuncinya adalah secara jelas. Gitu ya. Boleh kalian buka halaman 85 tentang tugas. Boleh kalian buka halaman 85 LKS tentang tugas yang di bagian atas tabel 2.1. Oke. Boleh Miss Devi minta tolong dibacakan dari yang kalimat perhatikan oleh Casey. Hai Casey. Ya, Miss. Oke, Casey, boleh dibacakan dari perhatikan tabel sampai pada kalimat terjadi, Nak? Ya, Miss. Oke, silakan. Perhatikan tabel pada kolom termasuk himpunan. Apakah setiap anggota kelompok tersebut dapat ditentukan dengan tepat? Perhatikan tabel pada kolom bukan termasuk himpunan.
ketika menentukan anggota kelompok mobil bagus, apakah pendapatmu sama persis dengan pendapat teman-teman sekelasmu? Jika pendapat teman-teman sekelasmu berbeda, jelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Oke. Sebelum Miss Devi lanjutkan lebih jelasnya, ya. Jadi Miss Devi akan bagi kalian kelompok untuk diskusi. Ini tidak usah dikumpulkan. Miss Devi hanya kasih kalian waktu 5 menit saja untuk mendiskusikan. Kenapa dia termasuk himpunan, kenapa dia bukan termasuk himpunan. Ya, setelah 5 menit kita akan kembali, kita akan share menurut kalian kenapa ya kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih termasuk himpunan. Atau kenapa ya kelompok hewan lucu bukan termasuk himpunan. Ingat ya, clue dari Miss Devi adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan secara jelas. Oke ya, Miss Devi akan berekod room kalian menjadi 3 kelompok saja ya. Jadi nanti mungkin agak rame kelompoknya. Silakan kalian diskusi. Di sana yang diminta adalah perhatikan tabel pada kolom termasuk himpunan. Ya, apakah setiap anggota kelompok tersebut dapat ditentukan dengan tepat? Perhatikan tabel yang juga bukan termasuk himpunan yang sudah dibacakan oleh Casey. Ya, nanti kalian berikan opini kalian, kenapa ya dia termasuk himpunan, kenapa ya dia bukan termasuk himpunan. Oke ya, paham ya? Hanya diskusi saja. Oke, boleh kasih Miss Devi clap? Kalau oke. Oke, terima kasih reaction-nya. Miss Devi akan langsung bukakan kalian breakout room kalian. Jadi ditunggu ya. Sebentar, di mana? Oke, ini dia. Oke, Miss Devi akan create room sekalian. Karena Cantiknya orang beda-beda. ini dari siapa ya? Dari Lingga. Oke, betul sekali Lingga. Karena definisi cantik setiap orang itu berbeda. Kenapa Miss Devi bilang seperti itu? Cantik menurut Miss Devi dengan cantik menurut Lingga mungkin berbeda. Misalnya Lingga bilang, Miss, cantik menurut saya itu dia tuh hitam manis, matanya sipit, atau rambutnya curly gitu ya. Tapi cantik menurut Miss Devi, enggak Lingga. Cantik menurut Miss Devi itu ketika dia putih, ketika dia oke, matanya sipit, oke lah kita sama gitu ya. Tapi ketika rambutnya lurus, ketika bodinya oke, tinggi orangnya gitu ya, itu baru cantik. Enggak Miss Devi. Nah, akhirnya kita berselisih pendapat. Nah, cantik ini didefinisikan oleh setiap orang itu berbeda. Itu yang menyebabkan kelompok siswa cantik bukan himpunan. Dia bukan termasuk himpunan. Ya. Lalu, kalau di tabel yang kalian baca pada halaman 85, ya, di situ termasuk himpunan kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Menurut Lingga, bisa nggak, apa sih itu kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih? Contohnya bisa nggak? Bisa, Miss. Apa coba? Mobil, bus. Miss Devi tulis ya, misal, tadi itu di LKS kalian itu adalah kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih gitu ya. Oke, menurut Lingga itu adalah mobil, bus gitu ya. Sekarang Miss Devi mau tanya, menurut Steven. Hai Steven. Hai anakku Steven. Halo Miss. Halo, oke. Steven, menurut Steven kelompok kendaraan yang beroda 4 atau lebih apa aja? Roda 4 atau lebih gitu, Miss? Apa aja ya kira-kira?
Boleh sama, boleh lain, boleh. Bis. Bis, oke lanjut. Lagi satu. Apa ya? Ayo, apa yang rodanya 4 atau lebih? Jangan bilang sepeda adik saya, Miss. Sepeda sepupu saya pasti roda 4, Miss, gitu. Ya bener juga, tapi kan kendaraan yang aslinya dia rodanya 4. Kalau sepeda kan kita taunya dia sebenarnya punya 2 gitu ya. Mobil apa tuh namanya, Miss? Apa? Jangan bilang apa? Mobil carry. Mobil carry, mobil. Miss Devi ambil kata kuncinya ya. Mobil. Oke, terima kasih Steven. Keren nih. Giri dan Brandon. Giri dulu. Giri, menurut Giri apa? Rodanya 4 kan? Ya, roda 4 atau lebih. Ada truk. Ada truk. Di situ ada traktor. Ada apa? Traktor. Traktor. Oke, depannya dulu ya. Oke, next ada Brandon. Menurut Brandon apa? Pencet Miss tadi. Oh, kepencet ya. Miss kira mau jawab gitu ya. Oke. Menurut teman-teman kalian gitu ya, menurut teman-teman kalian ini ada mobil, ada bus, ada mobil, ada truk, ada traktor. Kita pasti langsung mencari kendaraan yang mana ya, kendaraan yang rodanya 4. Mungkin nggak kalian menjawab motor? Kalau mungkin boleh kasih Miss Devi clap, kalau nggak mungkin boleh kasih Miss Devi reaction thumbs up. Oke, Casey jawab. Hanya satu saja kah? Mungkin nggak jawabannya motor? Kalau nggak mungkin, kasih Miss Devi thumbs up. Kalau mungkin, kasih Miss Devi clap. Oke, ini Dewika kasih Miss Devi clap. Oke, kebanyakan yang thumbs up ya. Oke, coba perhatikan. Kenapa bisa sampai seperti itu Miss Devi? Karena ini jelas. Ini jelas. Jelasnya di mana? Jelasnya karena kita sudah berpikir bahwa kelompok kendaraan beroda 4 sudah pasti rodanya 4 atau lebih atau 6. Biasanya tuh truk-truk gitu ya, truk gandeng gitu ya. Mungkin kalau kalian pernah lihat truk gandeng, truk menggandeng truknya lagi gitu ya. Habis itu mungkin kalian menjawab, ada Miss, bus Miss. Nah seperti itu. Kita sudah termindset bahwa jelas, sangat jelas kendaraan yang beroda 4 itu yang dinyatakan bahwa himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan secara jelas. Gitu ya anak-anak ya. Nah, lalu kalau misalnya kalian mengatakan bahwa lalu Miss kalau kelompok mobil yang bagus, kenapa dia bukan termasuk himpunan dalam LKS? Karena tidak jelas. Bagus menurut Miss Devi belum tentu bagus menurut Aileen. Bagus menurut Aileen belum tentu bagus menurut Velof. Ya, bagus menurut Giri belum tentu bagus menurut Dina. Definisi bagusnya, oke silakan Velof. Definisi bagusnya berbeda-beda. Bagus menurut Miss Devi ketika dia mobilnya tuh warnanya ungu gitu, atau dalamnya tuh ungu, luarnya tuh silver. Itu kayaknya bagus banget gitu. Tapi menurut Dina mungkin enggak Miss. Bagus menurut saya itu ketika mobilnya dia itu bisa dibuka atasnya gitu ya. Terus pintunya tuh bisa otomatis. Nah, seperti itu bagus menurut saya. Nah, definisi bagus setiap orang akan berbeda-beda. Maka dari itu dia termasuk bukan himpunan. Karena ketika didefinisikan dengan satu orang dan orang yang lain, ternyata dia berbeda. Makanya kenapa tadi Miss Devi bikinkan kelompok kalian, supaya kalian mendiskusikan, siapa tahu kalian mendiskusikan kelompok mobil bagus. Kenapa ya? Dia bukan termasuk himpunan, oh soalnya bagus menurut aku beda loh. Bagus menurut kamu gitu ya. Jadi itu hal yang berbeda. Sama juga dengan kelompok hewan yang lucu. Lucu menurut Miss Devi belum tentu lucu menurut Giri. Gitu ya. Oke. Nomor 2 yang di layar, kelompok siswa laki-laki. Adakah yang bisa menjawab apakah dia termasuk
Himpunan atau bukan? Silakan Casey. Termasuk himpunan, Miss. Alasannya? Karena definisi laki-laki itu buat semua orang sama. Oke, sip, betul jawabannya ya. Kelompok siswa laki-laki sudah jelas. Dia laki-laki. Pertama, dari belakang ya. Dia laki-laki, oke, udah tahu laki-laki seperti apa? Sudah. Lanjut, siswa, dia seorang siswa, berarti dia yang masih menjalani masa sekolah. Entah dia SMP, entah dia SD, entah dia SMA, yang penting dia siswa laki-laki. Gitu ya. Lalu, yang ketiga, kelompok makanan enak. Ada yang bisa menjawab? Brandon, silakan Brandon. Kepencet lagi nggak nih? Enggak, Miss. Enggak, oke, emang mau jawab. Oke, silakan Brandon. Definisi makanan enak itu kan beda-beda. Jadi dia ada menurut atau orang enak, tapi menurut kita bukan. alasannya karena definisinya beda-beda gitu ya? Ya, menurut kita enak, tapi menurut orang belum tentu enak gitu. Oke, good job, pintar. Oke ya, betul sekali bahwa makanan enak itu bukan himpunan. Enak menurut Miss Devi itu ketika dia pedas, asin, gitu ya, ada kuahnya. Kalau kering Miss Devi nggak suka gitu misalnya gitu ya. Terus ternyata menurut Brandon, enggak Miss Devi, enak itu ketika dia garing, ketika dia manis makanan itu gitu ya. Terus ketika makan itu tuh ya semacam dia agak kering karena garing tadi ya. Jadi nggak begitu basah, nggak begitu berkuah gitu. Jadi definisi enak itu berbeda. Atau misalkan disajikan tipat gitu ya. Tipat ini enak gitu kan. Miss Devi bilang nggak enak, soalnya nggak pedes, soalnya kacangnya nggak kerasa. Nah itu beda-beda. Karena berbeda, bisa berbeda, maka dia bukan himpunan. Oke ya. Sekarang nomor 4, kelompok mobil murah. Ada yang bisa menjawab? Selain Casey, ada lagi? Ayo dong anak-anakku, mobil murah. Kelompok mobil murah. Hai anak-anak kelas 7C, Miss Devi nggak sendirian kan? Takut loh ya Miss Devi sendirian nanti. Selain Brandon, ada lagi? Barusan Brandon jawab. Selain Brandon. Giri, silakan Giri. Salah pencet, Miss. Ya, nggak apa-apa, jawab aja. Ayo jawab. Jawabannya belum tentu semua mobil murah. Kayaknya. Belum tentu sebuah mobil murah gitu. Ya. Oke. Oke, nanti abis ini Nesa ya, kalian bisa lihat Nesa raise hand. Oke, thank you Giri. Jadi kelompok mobil murah itu bukan himpunan. Alasannya apa? Murah. Kata belakang dulu ingat, murah. Nah, Miss Devi nanya nih, Giri punya mobil? Oh, punya Miss. Berapa harga mobilnya? Murah kok Miss. Iya, murahnya berapa? Ya 1M lah Miss. Ya Miss Devi kan terkaget-kaget ya. Wah, 1M gitu ya. 1M tuh 1M apa? 1 ember koin kah? Atau gimana Giri? 1 miliar Miss, murah kok Miss gitu. Bagi Giri itu murah, bagi Miss Devi itu mahal. Jadi definisi murah itu tergantung orangnya. Nggak bisa kita bilang murah, murah definisi kita harus murah juga buat orang lain. Atau yang lebih sering mungkin jangan mobil, handphone gitu ya. Miss Devi nanya nih sama Velov punya HP, oh punya Miss. Harganya berapa ya? Murah Miss. Berapa? Ya 7,5. Oh 750. Bukan Miss, 7.500.000. Menurut Velov itu murah, menurut Miss Devi mahal. Nah, jadi itu berbeda-beda. Gitu ya. Sampai di sini paham ya? Lanjut. Kelompok bilangan ganjil. Nesa, bolehkah Nesa membantu menjawab, Nesa? Hai Nesa. Tadi Miss Devi lihat ada Nesa. Nesa Pasaribu. Aduh, kok nggak ada ya? Iya, Miss. Oke, gimana Nesa Pasaribu itu siapa tadi? Tadi kakak saya ganti laptop, Miss. Walah,
Makanya Miss Devi kok ada nama yang agak aneh, tapi Miss Devi tadi mau carinya tuh adalah nama belakangnya Pasaribu gitu kan. Ternyata kok hilang gitu. Oke, coba Lingga. Oke, udah saya bingung. Oke, Lingga nomor 5 Iya, kelompok bilangan ganjil di mana? Itu termasuk himpunan, Miss. Kenapa himpunan? Karena kan udah ditetapkan gitu bilangan ganjil itu yang nggak bisa dibagi dua kayaknya. Dibagi dua. Nah, udah itu aja. Oke. Betul yang dikatakan oleh Lingga, kelompok bilangan ganjil. Semua orang rata-rata tahu. Misalnya kalian sekarang lagi belajar bilangan ganjil. Terus kalian punya nih temen atau kenalan di Medan gitu ya, di Medan. Kalian tanya bilangan ganjil itu berapa? Pasti dia akan jawab 1, 3, 5, 7, 9. Ya mungkin yang katanya Lingga yang nggak bisa dibagi dua gitu. Bisa dibagi dua tapi hasilnya koma gitu ya, desimal hasilnya ya. Jadi yang dia tidak bisa dibagi dua, tapi karena dia nggak boleh koma, dia harus tetap bilangan asli itu gitu ya. Nah, ketika kamu bicara tentang bilangan ganjil ini di Bali, kalian bawa ke Jawa, kalian bawa ke Sumatera tetap sama. Kalian bawa ke luar negeri tetap sama. Definisi orang sama. Ya, kecuali kalian tanyanya sama orang yang nggak tahu ya dia juga jawabnya mungkin nyaplir gitu ya. Misalkan, tahu nggak bilangan ganjil? Tahu berapa? 2, 3, 5. Nah itu bukan gitu ya. Tapi coba bertanya dengan orang yang memang dia tahu bilangan ganjil ya. Contohnya Lingga bertanya dengan Roland Tanoto, pasti dia akan jawabnya sama. 1, 3, 5, 7, 9. Ya, bertanya dengan Velov pasti jawabannya sama gitu ya. Jadi kelompok bilangan ini, bilangan ganjil, bilangan prima, bilangan asli, mereka semua itu adalah himpunan. Karena bilangan itu sudah pasti. Bilangan ganjil sudah pasti, bilangan prima sudah pasti, bilangan asli juga sudah pasti. Gitu ya. Lanjut nomor 8, kelompok laki-laki ganteng. Ada yang bisa membantu menjawab? Selain Casey. Selain Miss Devi lihat ada yang thumbs up kah? Ada Brandon lagi, selain Brandon. Oh, tadi Brandon harus jawab nih. Giri udah tadi. Ayo, ada lagi kah? Bentar. Abigail Jessica. Halo. Halo. Oke, Abigail. Jessica dipanggilnya siapa ya, Nak? Jessica, Miss. Oh, dipanggilnya Jessica. Ini sebentar. Ini dia. Oke. Jessica. Apakah Ya. nomor 8 termasuk himpunan kah atau bukan? Bukan, Miss. Kenapa bukan? Soalnya menurut orang itu ganteng itu kan beda-beda, Miss. Contoh, misalnya ganteng menurut Jessica itu seperti apa? 2 saja. Tinggi, putih. Harus tinggi, putih. Putih, Oke. Miss. Sip. Sekarang Miss Devi tanya. Berarti dia bukan termasuk ya? Himpunan ya? Iya. Miss Devi mau bicara dengan Aileen. Hai Aileen. Hai Aileen. Hai Miss. Hai. Aileen, ganteng menurut Aileen itu seperti apa? Hai Aileen. Kalau menurut Aileen bukan gantengnya sih, tapi sifatnya aja yang penting. Sifatnya, oke, ganteng itu tergantung sifatnya, Miss. Pokoknya kalau dia baik aja, pasti dia ganteng, gitu ya. Sifatnya, oke, thank you Aileen. Miss Devi mau bicara dengan Dewika. Dewika, ganteng menurut definisi Dewika itu seperti apa? Ganteng menurut saya itu
Pernah sih dibilang sama orang tua, jangan melihat dari luarnya saja, lihatlah dari dalamnya. Oke, mantap. Tapi menurut fisik nih, misalkan ketika Dewika melihat suatu gambar ya, ganteng nih orangnya ini. Nah, itu dilihatnya dari apanya? Dari sifatnya sama. Dari sifatnya sama. Oke, Miss Devi mau bicara dengan Monica Victoria lagi satu. Hai Monica. Iya, Miss. Ganteng definisi Monica itu seperti apa? Monica sih nggak terlalu care sama itu, Miss. Apa itu? Gimana ya? Mungkin Monica lihat gini deh. Miss Devi kasih gambaran ya. Ini kan hanya untuk Miss Devi bisa menarik kesimpulan bahwa ini dia bukan himpunan gitu. Nah, apakah ganteng itu harus dia putih kah atau sawo matang misalnya seperti itu, atau dia asal dia tinggi gitu, atau asal rambutnya keriting gitu kan, itu secara fisik gitu. Iya. Boleh sebutin dua aja. Tinggi sama putih gitu aja. Tinggi sama putih, oke sama. Oke, anak-anak, ternyata dari 4 orang ini kebetulan saja ya karena melihat di layar mungkin gitu ya. Terus Miss Devi mengambil kesimpulan bahwa setiap anak itu berbeda definisinya. Mungkin kalau misalnya Miss Devi tanya yang cowok, ganteng itu seperti apa? Oh, ganteng itu seperti saya, Miss. Ya putih, ya hitam manis, ya pokoknya seperti saya deh, Miss, gitu ya. Jadi ternyata definisi ganteng setiap orang itu berbeda. Menurut orang di sini berbeda, menurut orang di sana berbeda, menurut orang di timur berbeda, menurut orang di utara berbeda. Itu yang membuat dia tidak jelas. Ya, misalnya menurut Miss Devi, ganteng itu seperti apa? Ya nggak muluk-muluk deh, asal dia tinggi aja deh. 1. Yang penting dia tinggi gitu ya. Jadi itu adalah suatu objek yang Miss Devi inginkan. Objeknya adalah orang itu, ya, orang itu harus tinggi, orang itu harus putih, orang itu harus hitam manis, orang itu harus ya setara dengan Miss Devi tingginya gitu. Itu adalah suatu perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain. Sehingga dia tidak jelas. Nah, karena ketidakjelasan itu, Miss jelas kok, Miss jelas-jelas dia harus tinggi, jelas-jelas dia harus putih. Maksudnya Miss Devi adalah satu orang dengan orang yang lainnya ini ya, satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda. Kriterianya berbeda. Itu yang menyebabkan ganteng, kelompok laki-laki ganteng bukan himpunan. Miss kan ini sudah ada laki-laki, Miss. Jadi kita sudah tahu pasti itu cowok dan dia adalah ganteng. Tapi definisi ganteng ini yang menyebabkan dia bukan merupakan himpunan. Dia memang masuk kategori laki-laki. Dia masuk ke kategori laki-laki, bahwa laki-laki pasti ganteng gitu kan. Tapi ketika ini diperinci lagi, dia tidak jelas. Ya, dia tidak memiliki kejelasan. Oke? Oke ya, sampai di sini paham ya? Kita lanjutkan nomor 9. Kelompok siswa pintar. Adakah yang mau menjawab? Selain Brandon dan Casey nih. J, silakan J. Silakan J. Kira-kira apa ya? Alasannya? Karena menurut kita semua itu definisinya pintar itu menurut orang-orang beda. Yaps, betul ya. Berarti dia bukan. Sama seperti ganteng tadi, Miss Devi mengilustrasikannya seperti itu. Kenapa? Pintar menurut orang yang satu dengan orang yang lain itu berbeda. Pintar menurut A dengan pintar menurut B dengan pintar menurut C itu berbeda. Contohnya, si A mengatakan bahwa pintar itu kalau dia bisa main gitar. Bisa gitar. Terus orang yang B, enggak. Pintar itu ketika dia jago matematika. Terus yang C bilang ini, menurut aku sih iya jago matematika.
Tapi dia juga harus pintar di bidang olahraga. Dia harus juga jago bermain basket. Jadi dia ketika dia pintar matematika, dia bisa jago bermain basket, pasti dia itu bisa memperhitungkan ketika dia loncat jarak seberapa nih dia bisa memasukkan bola kering. Nah itu buat aku baru pintar. Ternyata orang yang dia bilang, oh enggak, pintar itu ketika dia bisa bermain alat musik seperti A. Nah ini yang membuat kelompok siswa pintar bukan merupakan himpunan. Karena yang tadi ilustrasi nomor 8 itu, ya, bahwa ilustrasi satu dengan yang lainnya itu berbeda. Ya, itu yang membuat dia bukan merupakan himpunan. Sampai di sini oke ya. Lalu nomor 10, kelompok remaja SMA. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Kelompok remaja SMA. Ada yang bisa menjawab kelompok remaja SMA? Boleh naikkan reaction-nya. Halo anak-anakku di kelas 7C. Oke, Dewika mau jawab? Boleh. Oke, silakan. Kelompok remaja SMA, apakah dia termasuk himpunan atau bukan? Termasuk himpunan, Miss. Alasannya? Karena semua anak-anak pasti akan remaja. Semua anak-anak akan remaja. Oke, mesti bantu ya. Nomor 10, iya, dia termasuk himpunan. Kenapa? Pertama, remaja. Dikatakan remaja berarti SMP dan SMA. Dan dia sudah jelas bahwa SMA berarti setiap kelompok remaja SMA pasti dia sudah, oh ya udah pasti himpunan kita, pikiran kita, oh anak SMA. Sekalipun dia SMA Tunas Daud, SMA mungkin SMA di sekolah lain, tetap dia adalah remaja SMA. Jelas. Siapa nama-namanya, pasti kalian langsung akan memilih nama-nama anak yang sudah ada di SMA. Coba Miss Devi suruh si A untuk mendaftarkan kelompok remaja SMA di Bali. Pasti kalian langsung mencari nama-nama anak yang sudah SMA. Entah dia kelas 1, entah dia kelas 2, ataupun kelas 3. Jadi ruang lingkupnya jelas, SMA. Boleh nggak Miss kalau anak SMP? Nggak boleh. Karena sudah ada tulisannya bahwa dia harus SMA atau sekolah menengah atas. Gitu ya. Paham ya? Jadi persepsi orang itu harus sama, itulah himpunan. Lanjut, 11. Kelompok bapak-bapak. Menurut kalian, apakah kelompok bapak-bapak merupakan himpunan atau bukan? Himpunan, Miss. Dari siapa ini? Dewika. Oke, Dewika. Ya, jawabannya betul ya. Kelompok bapak-bapak, ini Miss Dev masukkan ke dalam himpunan. Alasannya apa? Sudah jelas, bapak-bapak. Orang yang sudah menjadi seorang bapak. Miss, kalau saya gimana? Ya kamu belum menjadi seorang bapak. Pasti kelompok bapak-bapak atau kalian mungkin tinggal di dekat Banjar, ketika bapak-bapak sedang gotong royong, pasti kalian hanya melihat bapak-bapak. Apakah kalian melihat ibu-ibu? Tapi Miss pernah Miss, tapi kan dia tidak dikategorikan ke dalam bapak-bapak. Ya, lalu ada anak-anak enggak? Pasti enggak, karena yang diminta hadir adalah bapak-bapak. Atau di gereja, ada himpunan untuk ibadah yang bapak-bapak saja. Nah, pasti yang datang adalah seorang bapak-bapak. Gitu ya. Seorang bapak dan perkumpulannya adalah bapak-bapak. Gitu ya. Jadi harus jelas. Ketika diberikan statement ini, kayak nomor 1 cantik, cantik untuk orang beda-beda. Ya, jadi nggak jelas. Karena setiap orang punya persepsi yang berbeda, punya pandangan yang berbeda. Gitu ya. Jadi siswa laki-laki jelas, siswa perempuan jelas, nggak mungkin kalian selipkan laki-laki. Gitu ya. Sampai di sini paham bedanya himpunan dan bukan himpunan. Paham ya? Kalau di buku LKS kalian yang halaman 85 itu ada kelompok hewan bertelur. Ya udah, itu pasti himpunan. Karena jelas,
Ketika kalian disuruh sebutkan kelompok hewan bertelur, pasti dalam pikiran kalian adalah hewan-hewan yang bertelur. Kenapa? Pasti kalian langsung berpikir ayam, Miss, bebek, Miss. Nggak mungkin kalian berpikir sapi, Miss, kan nggak mungkin. Ya, jadi sampai di sini paham ya? Harus didefinisikan secara jelas. Sampai di sini oke? Oke ya? Oke. Coba kalian buka halaman 91. Waktu kita lagi sedikit banget. 91 nomor 1. Adakah yang bisa menjawab? Halaman 91 nomor 1. Ada yang bisa menjawab? Boleh raise hand. Silahkan, Dewika lagi. Selain Dewika, sebentar, sebelum Dewika, selain Dewika deh. Selain Dewika, Adeline Casey, Brandon. Selain, ada lagi? Coba dibaca bukunya halaman 91 LKS-nya. Coba dijawab. Aileen, coba dicek lagi. Aileen ada ngechat Miss Devi. Abigail, Jessica, barusan. Oke, ini sini semua yang sudah menjawab-jawab tadi ya. Boleh Miss Devi coba langsung ke... Oke, Dina Yunita. Dina Yunita menjawab, boleh bersuara nak? Hai Dina. Hai. Oke, Dina menjawab apa nak? B, 1 dan 3 ya. Oke, sip. Jawabannya itu adalah B. Bravo ya, B. Yaitu 1 dan 3. Kelompok hewan bertelur dan kelompok dokter gigi. Bagaimana dengan kelompok buah yang manis? Menurut Miss Devi, manis itu harus manis banget, gitu ya. Kalau manis sedikit itu rasanya tawar, gitu. Jadi manis menurut orang itu agak berbeda, ya. Lalu yang kedua, kelompok pengacara handal. Pengacara handal itu menurut saya tuh dia harus jago bicara, Miss. Nah, itu yang membuat dia nggak spesifik ya, jadi tidak jelas. Karena menurut orang beda-beda. Kelompok rumah bagus. Bagus menurut Miss Devi itu dia ya minimal ada tamannya lah gitu. Tapi enggak Miss, bagus tuh dia harus lantai 5 gitu, lantai 4 gitu. Jadi definisinya berbeda. Jadi jawaban yang benar adalah B. 1 dan 3. Sudah paham ya? Paham ya? Sudah oke ya? Oke, kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada hari Jumat. Sudah oke ya? Jadi pelajarin lagi ya, di mana nanti di situ ada yang namanya kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang himpunan bukan himpunan itu ada di halaman 89 tentang contoh soal. Kenapa sih hewan lucu bukan himpunan? Kenapa sih pohon yang dengan berbatang berkambium itu termasuk himpunan atau bukan? Kumpulan siswa cantik kita udah jelaskan tadi ya, kumpulan bambu yang panjangnya lebih 3 meter. Nah, itu pembahasannya ada di halaman 90 lebih jelasnya. Gitu ya. Oke, sampai di sini oke ya. Jadi jawabannya tetap B, 1 dan 3. Ya. Kalau kelompok dokter gigi sudah pasti nggak mungkin dokter kandungan masuk atau nggak mungkin dokter penyakit dalam masuk gitu ya. Oke, sampai di sini Miss Devi harap kalian bisa lebih lagi teliti membaca. Ini memang agak membingungkan ya, agak membingungkan karena menurut kita A, menurut orang lain belum tentu A, gitu ya. Oke, anak-anakku sekalian, kita akan akhiri dengan doa. Namun sebelumnya ada pertanyaankah? Ada pertanyaankah? Anak-anak ada yang mau bertanya, boleh kasih Miss Devi clap kalau mau bertanya. Gak ada ya? Oke. Kita akan akhiri dengan doa. Mari kita bersatu dengan doa. Miss Devi akan pimpin kalian dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ambil sikap sempurna ya. Miss Devi nggak mau kalian main-main. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa karena kami telah menyelesaikan pembelajaran matematika pada hari ini. Berikan kami
rasa semangat Bapak yang luar biasa untuk kami bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya Bapak. Kiranya Engkau tetap bersama-sama dengan kami, ada bersama-sama dengan kami Bapak untuk Engkau mengawal jaringan setiap kami Bapak, agar jaringan kami tidak terputus-putus ya Bapak, agar kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Berkati setiap kami dimanapun kami berada, berikan kami semua kesehatannya Bapa, berkati juga orang tua kami yang saat ini sedang bekerja, Engkau berikan mereka kelimpahan berkat, sukacita, kesehatan, kedamaian yang hanya berasal daripadamu untuk orang tua kami. Kami serahkan pembelajaran selanjutnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke anak-anakku, silakan persiapkan pembelajaran kalian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo anak-anak, 7C. Rahajeng semeng. Rahajeng semeng, Miss. Rahajeng semeng. Matemu malih sareng Budesa ring rahina Bude tanggal kalih September kalih tali kalih dase. Rahina ne mangkin Sira Budesa lupa Sira siapa? Sira ketua Manggala kelas Driki. Ketua kelas Manggala kelas C. Ketua kelas 7C. Adel. Halo Adel. Ya, Adel, ada yang tidak hadir temanmu hari ini? Yudanya izin. Yuda izin ya. Yuda itu nama lengkapnya siapa, Nak? Jehuda Eliezer. Jehuda Eliezer Putra, ya. Jehuda. Jehuda tanggal 2. Nah, anak-anak sebelum hari ini kita akan belajar tentang Pidarta. Sedurung Budesa lanjut, Budesa mau info dulu yang nilai-nilainya belum lengkap, ya. Yang nilainya belum lengkap, tolong segera dilengkapi. Coba yang mulai dari yang tugas minggu lalu dulu ya, yang minggu lalu, yang tugas minggu lalu, Christian Ronald, Christian, Iya. Christian itu yang Christian kirim itu enggak ada jawabannya, Nak. Oh. Masa sih? Tolong dicek ya. Tolong dicek lagi kalau sudah WA Budesa. Budesa dapatkan jawab kosong. Soal saja. Ya. Untuk yang Brandon, halo Brandon. Brandon ada Brandon? Ada. Brandon halaman 18, Budesa belum terima. Tugas halaman 18. Iya? Iya, Miss, nanti. Iya. Yang belum Elias, halo Elias ada? Elias?
Elias, halo. Elias kurang 3 tugas. Kemudian Jehuda enggak ada. Joshua, halo Joshua. Halo Joshua. Monica, halo Monica. Ya. Monica, tugasmu kurang lagi 3 ya? Emang belum ya? Yang mana, Miss? Yang tugas yang kedua, yang ada Krunelinge-nya itu, yang Art Center pun Krunelinge, terus halaman 18, dan yang minggu lalu. Minggu lalu sudah saya kumpulin, Miss. Monica udah ngumpul di TD Smart? Iya, yang minggu lalu. Yang apa itu, yang memahami Krunelinge itu ya, Miss? Bukan. Yang minggu lalu itu yang Orti. Tunggu saya cek. 15 soal download di TD Smart, langsung dijawab. Terus yang Dewika ada Dewika? Halo, Miss. Dewika yang kurang 3 tugasmu, nak. Tugas yang kedua, Bu Desa, yang kamu kirim itu tugas bahasa Inggris. Salah kirim. Bukan saya, Miss. Saya kirimnya via WA, bukan di TD Smart. Oh, sudah ngirim? Yang Dewika kirim apa aja? Saya baru ngirim yang berita itu, Miss. Yang lagi satu saya belum ngirim. Oh, baru berita aja? Baru berita aja, satu berita, berarti kurang 3 tugasnya ya? Kurang 3. Coba koordinasi sama teman-teman. Nanti Bu Desa WA ya. DWK. Pangestu? Halo Pangestu ada? Belum. Pangestu juga kurang 3, baru berita aja 1. Orti Bali saya udah ngumpul, Miss. Iya, baru Orti Bali saja 1. Ya. Kurang lagi 3. Krunenya udah ngumpul juga? Krunenya sudah? Udah, Miss, di TD Smart. Yang krune yang mana, nak? Yang sama Orti Bali itu. Oh, yang tugas 2? Ya. Tugas 2 sudah, Pangestu. Tugas 2 sudah. Oh, kok Bu Desa udah cek waktu ini? Tidak ada. Ya kan sebelumnya Bu Desa suruh kirim lagi tuh udah nggak bisa. Tugasnya katanya udah dikumpul. Bu Desa coba cek kalau Pangestu masih ada arsipnya. Kalau masih ada, kalau masih di WA aja ya. Oh iya, Bu. Di WA sekalian, nanti Bu Desa kasih tahu yang belum ya. Oke, Bu. Stephen ada? Putu, Stephen, Daniel. Ya, Miss. Stephen belum ada ngasih tugas sama sekali Bu Desa. Belum ada yang Bu Desa terima. Miss. Waktu itu saya udah kirim lewat TD Smart, Miss. Yang mana saja, nak? Yang mana aja dikirim? Apa aja yang kamu kirim? Orti Bali. Orti Bali sama yang dikerjakan yang digini loh, Miss, yang isi pertanyaan tuh.
Oh, yang kedua, berarti 1-2 ya? Ya. Berarti kurangnya halaman 18 dan yang minggu lalu ya? Ya, Miss. Ini udah saya cek dulu. Cek TD Smart, Stephen tugas 1 dan 2. TD Smart. Padahal minggu lalu sudah Bu Desa download, enggak ada. Kalau misalnya masih ada, masih tersimpan, kamu boleh WA ya. Ya, Miss. Ya, terima kasih Bu Desa, tunggu jangan sampai tugas kalian kosong. Kalau kosong meskipun yang lainnya 100 tidak bisa tuntas ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Pidarte. Sambil cek. Anak-anak, Pidarte sama dengan pidato. Memahami, KI3-nya memahami teks pidato wacana berbahasa Bali dengan baik dan benar. Mengapresiasi teks pidato berbahasa Bali dengan memperhatikan struktur tata bahasa yang baik dan benar. Nah, bagaimana struktur teks pidato yang baik? Bagaimana ejaan, tata bahasa, ejaan bahasa Bali Latin itu sama dengan ejaan bahasa Bali, bahasa Indonesia yang disempurnakan. Sama ya. Penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca, itu sama. Nah, kita mulai dari pengertian. Sambil Bu Desa cek kehadiran kalian ya. Coba Abigail, Jessica. Coba Jessica. Halo Jessica. Halo. Ya. Jessica bisa baca PowerPoint Bu Desa? Gak ada, Miss. Gak kelihatan? Yang lain. Iya, Miss, gak ada. Adel? Kelihatan. Oh, enggak kelihatan? Gak ada, Miss. Iya, Ada, Miss. bentar. Kok enggak ada ya? Nah, gimana sekarang? Sudah? Ada? Sudah kelihatan. Oh ya. Terima kasih. Coba Jessica. Coba baca Jessica. Sukseman Pidarte, pengertian Pidarte. Pidarte inggih punika daging pikayunan sane kawedar ring sangsareng akeh mangde praside karesepang tur kalaksanayang ring sajeroning kauripan. Iya. Pidato itu adalah pengungkapan pikiran di depan orang banyak. Ring sang sareng akeh. Jadi kalau kalian tidak bisa menghafal semua, cukup sampai di sini. Bu Desa benarkan ya. Kalau misalnya ulangan uraian nanti. Pidato inggih punika daging pikayunan sane kawedar ring sang sareng akeh. Jadi pidato itu bisa berlangsung kalau ada pamidarte, orang yang berpidato, ada hal yang disampaikan, ada topiknya, ada pidatonya, dan harus ada orang banyak sebagai pendengar, pamiarse, ya. Sang sane mapidato, orang yang berpidato, mawaste pamidarte, kawasanin pamidarte. Ya.
Bisa dipahami anak-anak? Napi sukseman pidartone punike, kalau Bu Desa tanya sukseman berarti pengertiannya. Ya. Lanjut. Soroh pidarte. Manut tata cara maktayangnya nih. Jadi menurut teknik penyampaiannya, itu maksudnya, pidarte kaepah dados petang soroh. Pidato itu dibagi menjadi 4 macam. Jadi teknik-teknik berpidato itu ada 4 macam. Petang soroh, 4 menjadi papat menjadi petang soroh karena ada kata sorohnya. 4 macam. Inggih punike mapidarte dadakan. Pidato dadakan, pidato mendadak. Artinya kalian pidato sane nenten kasiagayang. Ya. Jadi tidak ada persiapan sebelumnya. Misalnya kalian datang ke acara ulang tahun temannya kalian. Sampai di tempat acara, langsung kamu dimintain tolong untuk memberikan sambutan. Nah, itu termasuk pidato dadakan. Tanpa persiapan. Kemudian ada pidato manuskrip. Pidato manuskrip itu pidato yang disampaikan dengan cara membacakan teks yang sudah dibuat sebelumnya. Sedurung mapidarte, pamidarte, nyiagayang dumun, membuat teksnya dulu, kemudian di saat berpidato baru dibacakan, kawacen. Kalau membacakan teks itu kelemahannya pamidarte kurang memperhatikan pamiarsa. Kemudian ngapalang teks. Kalau ngapalang teks, teksnya disusun dulu sebelum berpidato sudah pamidate sampun nyiagayang teks. Kemudian setelah siaga teksnya kahapalang, saat berpidato dihafalkan. Dihafalkan sampai titik komanya. Kelemahannya kalau lupa, ada yang lupa, pidatonya jadi berantakan, macet. Ya. Kemudian yang paling bagus, yang paling aman adalah mapidarte ngangge ringkesan. Utawi istilahnya extempore. Nanti kalau ulangan, pidato dadakan, taler kawastanin, pidato titik-titik. A. Manuskrip. B. Memoriter. C. Extempore. D. Impromptu. Itu ya. Nanti itu model soalnya. Nah, anak-anak ini Bu Desa sudah buatkan di PowerPoint, ada ininya, pengertian dan terjemahannya. Nanti kalian bisa baca, bisa download di TD Smart. Setiap PowerPoint yang sudah Bu Desa ajarkan, sudah dijelaskan, sudah Bu Desa share di TD Smart. Silahkan kalian download dan pelajari untuk persiapan ulangan harian dan PTS. Ya. Ya, nanti kalau ada kesempatan Bu Desa akan berikan ulangan harian dan PTS.
Kita lanjut struktur. Struktur utawi kerangka pidarto. Struktur utawi kerangka pidarto keepah dados petang bage. Bage itu sama dengan bagian. Inggih punika murde judul, purwaka utawi pamahbah, pendahuluan, daging pidarto, isi pidato, pamuput pidarto, pamuput, penutup. Yang namanya struktur, susunan, itu tidak boleh dibolak-balik anak-anak. Harus berurut. Murde itu kepala, harus paling atas. Setelah murde baru pendahulu pemahbah, daging pidarto, dan pemuput. Nah, apa saja yang harus ada di bagian pamahbah? Bagian purwaka, pamahbah atau pendahuluan yang lengkap, ya, biasanya ada 4 hal. Tapi yang umum, ini anak-anak, ini harusnya ada 4 hal, yaitu puja pangastuti, ucapan salam sekaligus doa. Ada puja pangastuti, ucapan salam utawi doa. Om Swastiastu. Ciri khas dari pamahbah itu ada ungkapan Om Swastiastu. Ya. S-nya huruf besar. Kemudian ngaturang pangayu bagyo, menyampaikan ucapan syukur, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Angayu bagyo uningan titiang, itu ya. Kemudian panyuk seme, ucapan terima kasih. Kalau dalam bagian pamahbah, ucapan terima kasih itu disampaikan kepada Ugra Wakya. Ugra Wakya utawi pangenter acara. Pangenter acara itu pembawa acara. Kemudian ngaturang unteng, jadi menyampaikan inti pembicaraan utawi murde. Boleh salah satu ya. Boleh intinya disampaikan, boleh unteng, boleh murde. Bagian berikutnya, bagian ketiga, daging pidato, isi pidato. Daging pidato manut ring tema utawi topik pidato sesuai dengan temanya. Ya. Kalau temanya Hari Kemerdekaan, ya isinya tentang kemerdekaan. Kita lanjut pemuput pidato, penutup pidato. Isinya ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih untuk uratian para pamirsa. Ucapan terima kasih atas perhatian pendengar. Pacutetan daging bebausan, ringkasan isi pembicaraan. Nunas pangampura. Nunas pangampura itu minta maaf atas kekurangan isi pidato yang disampaikan. Kemudian yang paling menjadi ciri khas dari pemuput itu adalah pangastuti pemuput, jadi salam penutup, yaitu parama santih. Ya, parama santih Om, santih, santih, santih Om. Itu bagian ciri khas dari
pidate. Ya. Sampai di sini dulu bisa dipahami. Yang sudah Bu Desa disampaikan pengertian pidate, sukseman pidate, soroh pidate, manut soroh pidate manut cara ngodar, cara menyampaikannya, lan struktur pidate. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan langsung ke Bu Desa akan tunjukkan contoh struktur, ya. Bagaimana anak-anak, kelihatan? Jessica, kelihatan? Teks pidate sesanan sisya majeng ring guru pengajian. Nggak ada, Miss. Oh, nggak ada. Berarti harus di sini dulu. Ya. Oke. Mana ya? Nah, sekarang kelihatan? Ada? Ada, Nak? Kelihatan, Miss. Hah? Ada, Miss. Ada, ya. Ada, Miss. Iya, iya. Tadi yang sudah baca siapa ya? Nah, Bu Desa minta sekarang mulai dari awal aja ya. Abi sudah baca tadi ya? Jessica sudah ya? Sudah, Miss. Adel? Ya, Miss. Adel sudah baca tadi? Belum? Belum. Nah, coba Adel, sesuai dengan yang Bu Desa sampaikan tadi, struktur pidate kaepah dados petang soro. Bisa Adel sebutkan, Del, Indayang waca. Coba sebutkan struktur teks pidate. Bisa, Adel? Atau yang bisa, coba sebut nama, langsung ini, jawab. Halo, ada yang bisa tahu struktur teks pidate? Aileen, ada Aileen? Halo Aileen? Halo? Ya, Miss. Aileen tak bisa Aileen, struktur pidate coba sebutkan 4 bagian. Ada 4 bagian. Mulai dari murde. Ayo lanjutkan lagi 3. Bisa? Murde. Ayo yang bisa, ayo. Bu Desa kasih nilai bonus. Struktur pidate wenten petang bage inggih punika. Murde. Loh. Ada yang bisa? Ada murde, ada pamahbah. Daging pidate lan pamuput pidate. Nggih. Coba Aileen, Indayang wacen murdan pidatene ring ajeng.
Coba Aileen baca. Halo Aileen. Halo. Aileen. Ya, Miss. Ya, coba baca, Nak. Murdene. Yang mana, Miss? Murde. Tahu murde? Murde itu judul, Nak. Ayo baca judulnya. Sesanan sisia majeng ring guru pengajian. Iya. Sikap seorang murid kepada guru di sekolah. Ring semuanya ditulis mulai huruf kapital, aksara gede, aksara ageng. Sejabe ring, ring itu kruna pengarep pakai huruf kecil. Ya, perhatikan penulisan judul. Ini murde. Struktur pertama murde, kemudian kita lanjut paragraf 1 dan 2. Paragraf pertama. Jadi teks pidato ini kawangun antuk 1, 2, 3, 4, 5. Kawangun antuk 5 paragraf. Paragraf 1 dan 2, paragraf kaping siki lan kaping kalih ngeranjing bagian pamabah utawi purwake. Indayang Alin, lanjut baca paragraf pertama. Coba Alin, ayo. Satu kalimat aja ya, sampai titik dulu Bu Desa terjemahkan ya. Yuk. Oke. Suksma aturang titiang ring pangenter acara antuk galah sane ketiba ring titiang. Nah, pangenter acara di akhir dibaca sane katiba ya, di akhir dibaca Terima kasih saya ucapkan kepada pengenter acara itu pembawa acara atas kesempatan atau atas waktu yang diberikan kepada saya. Lanjut, Nak. Lanjut, Aileen. Ring ajeng ngiring irage sareng sami matur suksma majeng ring ide sang hyang widi duaning asung wara nugraha ide irage makasamian sida mapupul ring rahina sane becik puniki malarapan antuk panganjali umat Om Swastiastu. Ya. Pertama-tama marilah kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena berkat rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul pada hari yang baik ini, hari yang berbahagia ini dengan cara mengucapkan panganjali umat Om Swastiastu. Semoga ada dalam keadaan baik atas berkat Tuhan. Ya. Lanjut paragraf 2, Bu Desa minta Brandon, Jeremy. Brandon ada Brandon? Halo? Brandon? Brandon, Jeremy. Ada ya dari tadi Bu Desa? Bu Desa panggil.
Christian, coba Christian, paragraf kaping kalih. Halo? Halo, Ya, ya. Christian. Ibu bapak guru sane wangiang titiang lan para sawitra sane banget tresnasihin titiang. Ya, Ring stop. galahi. Stop dulu. Ibu bapak guru sane wangiang titiang, ibu bapak guru yang terhormat, lan dan para sawitra dan teman-teman yang sangat saya kasihi. Lanjut, Nak. Ring galahe sane becik puniki. Titiang pacang ngaturang pidarta sane memurda sesanan sisia majeng ring guru pengajian. Ya, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Sesanan Sisya Majeng Ring Guru Pengajian. Kewajiban sikap yang baik seorang murid kepada guru di sekolah. Nah, anak-anak, ini adalah bagian api paragraf pertama lan paragraf kaping kalih ngeranjing bagian api Christian. Bagian api Christian. Mana strukturnya nih? Murda itu ini murdanya. Terus setelah murda Pa, ada yang tahu, Nak? Halo? Nilai bonus, halo, siapa bisa? Murda, setelah murda? Pamahbah, nggih. Pamahbah utawi purwake, bahasa Indonesianya napi? Pendahuluan, ya. Ini adalah bagian murda, ini murda. Nanti setelah kalian setelah Budesa share, kalian download, kalian print ya. Isi, ini Budesa tidak bisa ngisi tulisannya. Murda, ini bagian purwake, pamahbah utawi pendahuluan. Kita lanjut bagian daging pidarta. Nah, daging pidarta nih paragraf kaping 3 lan kaping 4 ngeranjing daging pidarta. Coba Bu Desa minta Darmian Elias. Coba Elias, halo Elias. Halo. Elias masih di situ? Halo Elias. Mana nih anak nih? Dina, halo Dina. Ya, Miss. Ya, Dina, coba baca Dina. Indah yang wacan. Yang sadurung. Ya. Oke. Sadurung titiang matur indek sesanan. Sisia majeng ring guru pengajian pacang bausang titiang dumenapi sane mewasta catur guru. Iya. Sebelum saya berbicara, sebelum saya menyampaikan tentang sesanan sisya, kewajiban seorang murid
kepada guru pengajian, akan saya bicarakan dulu tentang catur guru yang ihane mawaste yang bernama catur guru. Catur itu 4, artinya 4, guru. Jadi 4 guru. Catur guru sama dengan 4 guru. Lanjut. Saya Ya. Lanjut masih Dina. ya, catur guru sakadi sane munggah ring tatuak agama Hindu sane patot baktinen inggih punika guru rupake, guru pengajian, guru wisese, miwa guru swadhyaya. Ya. Catur guru, 4 guru yang seperti yang ada di dalam pembelajaran agama Hindu, itu ada 4 guru yang harus dihormati, mulai dari guru swadhyaya, itu Tuhan, ya, sama dengan kalian, jadi Tuhan merupakan guru yang utama, yang pertama dan utama. Kemudian setelah Tuhan itu orang tua, istilahnya guru rupake, bapak ibu kita di rumah itu juga termasuk guru, yaitu guru rupake yang harus kita hormati. Kemudian yang ketiga guru pengajian, guru-guru di sekolah, dan guru wisese. Guru wisese itu pemerintah. Pemerintah itu mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, dan lain-lain. Ya. Terima kasih tadi Dina. Lanjut. Jay, ada Jay? Halo? Ya, coba baca nak, bisa nak? Oke, sane mangkin pacang baosang titiang indik guru pengajian. Iya, sekarang saya akan bicarakan atau akan saya sampaikan tentang guru pengajian, tentang guru di sekolah. Lanjut. Guru pengajian inggih punika guru sane ngicen papelajahan ring sekolahan ngawit saking undangan TK ngantos ke perguruan tinggi. Iya. Undagan itu tingkat ya, undagan. Guru pengajian itu adalah guru yang memberikan kita pelajaran mulai dari tingkat TK atau PGTK sampai ke perguruan tinggi. Jadi yang dimaksud dengan guru pengajian itu adalah guru dan dosen. Lanjut nak. Sane ngicenin kaweruhan sakedi ketah kebaos ilmu pengetahuan sane kalintang mawiguna ring kauripane puniki. Yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita yang sangat berguna dalam kehidupan ini. Lanjut. Duaning punika para sisya nenten pisan dados tulak ring guru. Karena itu para murid-murid tidak boleh melawan guru. Lanjut. Duaning punika kebaos alpaka guru. Alpaka guru. Karena itu disebut alpaka guru itu namanya durhaka terhadap guru. Lanjut. Pinake sisya patut nyinggihang guru pengajian. Sebagai murid harus menghormati guru di sekolah. Lanjut. Para guru satate ngaptiang mangde para sisyane
Prasida mawiguna majengring bangsa lan negara ngamijilang jatme sane madue keweruhan miwah kawigunan sekadi sane kebaos SDM utawi sumber daya manusia sane madue sesane sane becik kebaos berkarakter. Iya, semua guru selalu berharap dan berdoa agar murid-muridnya itu berguna bagi bangsa dan negara, tidak hanya membentuk sumber daya manusia yang pintar, juga harus berkarakter baik. Orang yang pintar itu banyak anak-anak, tapi pintar berkarakter itu tidak banyak. Ya. Kita lanjut bagian terakhir. Ada yang tahu? Setelah daging, tadi dagingnya daging pidato sampun. Bagian terakhir napi wastane penten neuning. Ada yang tahu? Pamuput pidarto. Iya, siapa itu nak? Sebut nama. Kesi, Miss. Kesi. Nomor Adel. Siapa? Cesi? Iya. Siapa? Adeline Kesi, Miss. Oh, ya, oke. Pamuput pidato, Indayang tadi yang baca itu Jai, sekarang Jehuda, ada Jehuda? Oh, Jehuda izin ya. Jehuda, Joshua, halo Joshua. Dari tadi udah saya panggil Joshua. Halo. Sing ada nyaut nih Lingga. Lingga, ada Lingga? Halo Lingga. Monica Victory. Ya, Miss. Nah, coba Monica baca, nak. Dari Wantah ya, Miss? Iya, Wantah. Wantah asa punika sane prasida aturan titiang mogi-mogi napi sane aturan titiang mawi guna untuk iraga sareng sami. Antuk, stop. Ya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga, mogi-mogi itu semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk kita semua. Antuk iraga ya, antuk jangan untuk. Lanjut, nak. Titiang nunas pangampura antuk kekirangan daging babausan sane kawedar. Stop. Titiang nunas pangampura. Nunas pangampura itu mohon maaf atas kekurangan isi pidato yang saya sampaikan. Lanjut. Puputang titian antuk parama santi om santi om. Ya, ini kurang G ya, titiang. Saya akhiri dengan mengucapkan parama santi. Ya. Om santi om. Jadi anak-anak kalian ingat kata kuncinya adalah om santi parama santi itu kalau ada parama santi pasti bagian pemuput. Kalau ada om swastiastu ada judul
judul pidato itu pasti pamahbah, ya. Itu kata kuncinya. Nah, anak-anak, ini teks pidato ini ada 5 kawangun untuk 5 paragraf. Paragraf pertama lan kaping kalih ngeranjing bagian pamahbah utawi purwake. Paragraf kaping 3 lan kaping 4 ngeranjing daging pidato. Paragraf kaping 5 ngeranjing pamuput pidato. Nggih. Pada PowerPoint sudah Bu Desa jelaskan itu bagian-bagiannya, silahkan dipelajari nanti. Tolong anak-anak download materi-materi PowerPoint yang sudah Bu Desa share di TD Smart untuk persiapan ulangan harian dan persiapan PTS, penilaian tengah semester, ya. Untuk di dalam PowerPoint juga Bu Desa sudah sampaikan. Di situ ada soroh jenis-jenis pidato menurut isinya. Ada Dharma Wacana, ada Sambrama Wacana, dan lain-lain. Terus yang perlu kalian pelajari juga, di situ ada agem-agem. Agem-agem agem-agem utawi tetingkes mapidarto. Hal-hal yang harus diperhatikan saat pada saat berpidato. Ya. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat berpidato yaitu ada yang namanya wicara. Wicara itu kepintaran dalam mengolah topik, bagaimana caranya mengolah topik biar pidatonya bisa menarik. Wirama, saat berpidato kita juga harus memperhatikan intonasi. Keras lembut, tinggi rendahnya suara. Wirama. Juga kita harus memperhatikan wirase. Wirase itu termasuk sama dengan penghayatan. Ya. Penghayatan sama dengan wirase. Kemudian wirage, ini punika semita. Ekspresi, ekspresi mimik dan gestur. Ini termasuk gerak tubuh dan ekspresi mimik. Jadi satu wirage. Wasate inggih punika nyobehang pidato antuk pikayun sane manut. Nah, itu anak-anak itu yang bisa Bu Desa sampaikan. Coba yang masih, itu yang bisa Bu Desa sampaikan. Sebelum ditutup, coba yang masih standby masih mengikuti Bu Desa, coba acungkan jempol. Halo? 1, 2. Oh, Jeremy. Halo Jeremy. Jeremy. Halo. Oh, Jeremy.
Jeremy, struktur pidato coba sebutkan. Ada 4 bagian. Mulai dari murda. Ada yang bisa bantu, ayo. Sebut nama, sebut nama, langsung jawab. Saya Bu Desa. Ya, Adel. Murda, pamaba, daging, pamahbah, daging sama pamuput. Iya, coba Brandon ulangi, Jeremy. Yo. Struktur pidato wonten petang bagian inggih punika. 1. Siki. Siapa bisa mengulangi? Sudah disampaikan tadi sama Chelsea. Casey. Yuk, ada yang bisa? Iya, coba. Murda, pamahbah, daging pidarta, pamuput pidarta. Iya, oke. Coba bahasa Indonesianya. Siapa bisa? Bahasa Indonesianya bisa? Muda sama dengan? Judul. Ya, terus. Sebutkan bahasa Indonesia. Pamahbah sama dengan pendahuluan. Ya. Daging sama dengan isi. Puput sama dengan penutup. Oke, terima kasih. Ayo yang masih ada yang masih setia mengikuti Bu Desa, acungkan jempol. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, Stephen ada. Oke. Nah, oke, terima kasih anak-anak. Waktunya habis. Bu Desa cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Ya, kalian mulai pelajari yang hari ini struktur pengertian jenis-jenis pidato. Memoriter dan ada 3 yang lainnya. Tuh ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih suksema untuk uratiannya nih, uratian alit-alit. Rahajeng tengai. Tuhan Yesus nyarengin. Om, santi, 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 Om. Semoga damai selalu atas lindungan Tuhan. Oke, bye-bye.